Balik lagi bersama kita cerita dimulai. Kang Jin Hyuk adalah seorang pemburu, tapi bukan jenis yang menjadi berita utama atau terkenal. Sebagai derang rendahan, dia hanya bisa mengandalkan pekerjaan serabutan dan sisa-sisa yang ditinggalkan oleh guild-guild besar. Dia sudah lama mengetahui kenyataan pahit di dunia ini. Kekuatan memutuskan segalanya, dan tanpanya, bahkan pemburu pun bisa diinjak-injak. Itulah mengapa, ketika suara aneh bergema dari apartemennya, dan dia pergi untuk memeriksanya, dia membeku di hadapan pemandangan di depannya. Sebuah portal berkilauan berdenyut dengan cahaya, mengarah ke dunia lain yang penuh dengan monster. Mereka tidak bisa melihatnya, tetapi dia bisa melangkah melewatinya tanpa terluka. Bagi seorang pria yang tidak memiliki apa-apa lagi untuk hilang, itu bukan hanya aneh dan menakutkan. Itu adalah kesempatan untuk naik level sendirian di Dungeon eksklusifnya sendiri. Setiap monster dan setiap harta karun di sini adalah miliknya untuk diklaim. Dan tanpa ada orang lain untuk mencuri hadiah, Kang Jin Hyuk akhirnya memiliki cara untuk naik ke puncak. Dengan tidak ada lagi yang harus hilang, dia menarik napas dalam-dalam dan melangkah melalui portal, muncul di lantai pertama labirin Dungeon. Dia nyaris tidak punya waktu untuk melihat-lihat sebelum goblin bergegas ke arahnya dari kirinya. Dia nyaris menghindari pukulan tongkat ke wajahnya dan mundur ke lotengnya. Goblin itu tampak bingung dan mengayunkan tongkatnya ke udara. Sepertinya mereka benar-benar tidak bisa melihat portal itu, dan itu berarti mereka juga tidak bisa datang ke sisinya. Sekarang dia tahu itu, tidak ada alasan untuk takut. Dia melengkapi tongkat baseball dan melompat kembali melalui portal untuk menghadapi goblin itu. Dia mengayunkan tongkat ke pipi goblin, membuat makhluk itu terbang sebelum menindaklanjutinya dengan tusukan ke dadanya. Dengan goblin yang dikalahkan, dia mengangkat tongkatnya dan mengayunkannya ke wajahnya, mengalahkannya secara instan. Ini adalah pertama kalinya dia berburu monster sendirian. Dan karena dia tidak harus berbagi poin pengalaman dengan orang lain, semuanya adalah miliknya. Dengan goblin yang telah disingkirkan, levelnya, yang tidak naik selama 3 tahun, naik segera. Mayat goblin juga miliknya, dan itu bisa memberinya hingga 3 juta won jika dia menjualnya di tempat yang tepat. Keesokan harinya, dia membawanya ke pasar pemburu dan mencoba menjualnya ke seorang pedagang. Pria itu bisa tahu bahwa dia tidak memiliki banyak pengalaman di Dungeon karena cara dia menangani goblin secara signifikan mengurangi nilai pasar. Meskipun demikian, dia masih berhasil mendapatkan harga lebih dari 3 juta won, seperti yang dia harapkan. Yang perlu dia lakukan hanyalah memberikan nama area di mana dia memburu goblin itu, dan dia akan mendapatkan pembayaran segera. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa diberitahukan Ginyuk kepada siapapun. Jika seseorang tahu tentang Dungeon di lotengnya, keuntungannya bisa lenyap. Saat dia mencoba mencari cara untuk keluar dari situasi yang dia temukan, sekelompok pemburu dari Black Dragon Guild menerobos masuk ke area itu seperti sekawanan hiena. Seseorang mencuri hasil buruan dari wilayah mereka, dan mereka tidak senang tentang itu. Awalnya, mereka mengira itu Jin Hyuk dan melangkah untuk menghadapinya, tetapi pedagang itu mengalihkan perhatian mereka ke pemburu berambut pirang yang tidak menyadari situasi. Para pemburu melangkah untuk menghadapinya dan memukulinya sampai dia hampir tidak bisa bergerak. Dia menyelinap ke wilayah mereka dan mencoba berburu monster di sana tanpa izin. Sepengetahuan mereka, dia bisa jadi pembunuh berantai yang mereka cari. Dengan pria itu yang hampir tidak bisa berbicara, mereka menyeretnya keluar dari gedung untuk melanjutkan interogasi mereka. Pria yang dipukuli hingga babak belur itu bisa dengan mudah adalah Jin Huke. Melihat pemandangan seperti itu dan mengetahui bahwa dia tidak akan bisa berbohong tentang dari mana dia mendapatkan goblin itu, dia berubah pikiran tentang menjual di sana. Dia perlu menemukan cara lain untuk menjual hasil jarahannya tanpa harus berurusan dengan preman dari guild yang lebih besar jika dia tidak ingin hidupnya dalam bahaya. Begitu Jinu kembali ke rumah, dia memutuskan untuk kembali ke Dungeon dan berusaha menjadi lebih kuat. Sebelum dia masuk, dia harus mempersenjatai dirinya dengan perlengkapan yang cukup untuk bisa bertahan dalam perjalanan ke tempat yang berbahaya itu. Dia mempersenjatai dirinya dengan batu teleportasi yang akan memungkinkannya untuk berteleportasi keluar dari bahaya dan kembali ke apartemennya serta kompas pelacak monster yang mengungkapkan monster apapun di sekitarnya dalam radius 50 m. Berbekal itu bersama dengan tongkat baseball kepercayaannya, dia melangkah ke Dungeon untuk putaran naik level. Dia melanjutkan pembantaian dengan masing-masing membawanya naik 1 level. Sesuai dengan namanya, labirin goblin dipenuhi dengan goblin. Bagi seseorang dengan level rendah seperti dia, ini adalah tempat berburu yang sempurna untuk digunakan dan menjadi lebih kuat. Setelah seharian berburu, kapasitas inventarisnya hampir penuh. Dia hanya memiliki cukup ruang untuk 1 goblin lagi, dan karena ini yang terakhir, dia lebih suka jika itu yang besar yang akan menghasilkan lebih banyak uang. Kompas menunjukkan goblin mendekati lokasinya, yang merupakan waktu yang sempurna. Yang harus dia lakukan hanyalah bersembunyi dan menyergapnya sebelum dia melihatnya. Dia bersembunyi di balik tikungan dan menunggu sampai saat yang tepat sebelum mengayunkan tongkatnya tepat ke wajah goblin. Kecuali itu bukan goblin. Dia baru saja memukul seorang pria pendek yang luar biasa. Pria itu berteriak padanya dalam bahasa aneh yang tidak bisa dia mengerti. Jinyuk buru-buru membungkuk untuk meminta maaf, yang tampaknya cukup menenangkan pria itu. Dia mengeluarkan 2 kalung dari tas dan memberikan 1 kepada Jin Hyuk. Begitu dia memakainya, dia tiba-tiba bisa mengerti apa yang dikatakan pria itu. Dan dia menyadari 2 hal. Pertama,
Pria ini sangat marah padanya, yang wajar mengingat dia baru saja memukul tongkat ke wajahnya. Dan kedua, pria ini bukan pria. Dia adalah kurcaci, ras mitos yang hanya pernah dia dengar di novel fantasi. Kurcaci yang marah itu terus berteriak padanya saat dia membantu mengambil barang-barang yang berserakan. Semua yang dia ambil tampak berkualitas sangat tinggi, tetapi dia nyaris tidak punya waktu untuk mengaguminya sambil diteriaki. Kurcaci itu melihat tongkatnya dan mengambilnya. Dia menuntut untuk tahu dari mana Jin Hook mendapatkannya, yang membingungkan pemuda itu. Tidak ada yang istimewa tentang itu, tetapi kurcaci itu tampak sangat bertekad untuk tahu. Itu hanya tongkat baseball aluminium biasa, tetapi kurcaci itu tampaknya berpikir itu terbuat dari semacam logam yang sangat berharga bernama orichalcum. Tongkat biasa ini sangat berharga bagi kurcaci sehingga dia percaya tidak ada jumlah uang yang bisa membelinya. Dia menawarkan Jin Hook pertukaran beberapa barang langkanya dengan imbalan tongkat itu. Dan melihat tidak ada alasan untuk menolak, dia mengikuti kurcaci itu kembali ke bengkelnya. Kurcaci itu membawa tongkat lebih dalam ke bengkelnya sementara Jin Hook melihat-lihat tempat itu. Dia melirik senjata yang diletakkan di sekitar bengkel dan bertanya-tanya mana yang harus dia pilih. Tetapi kurcaci itu segera kembali dengan tongkat basebalnya yang baru dan ditingkatkan. Untuk beberapa alasan, itu bersinar dengan warna merah cerah dan bersinar sedikit. Ginyuk bertanya-tanya apakah ini benar-benar tongkatnya, tetapi kurcaci itu menegaskan bahwa itu hanya salah satu sifat orichalcum. Itu dimulai sebagai logam yang lembut dan lemah, tetapi kemudian berubah menjadi bahan yang kuat dan tahan lama semakin Anda menyihirnya. Kata itu menarik perhatiannya. Tampaknya entah bagaimana kurcaci itu telah menyihir senjatanya. Barang sihir adalah barang yang sangat langka yang hanya jatuh dari monster level tinggi yang sangat langka dari A-grade ke atas. Hanya menguji beberapa ayunan dengan tongkat baru menegaskan bahwa rasanya benar-benar berbeda dari yang dia ingat. Hampir tidak mungkin untuk percaya bahwa sesuatu yang sekuat ini dapat dibuat secara artifisial. Kurcaci ini serta seluruh Dungeon ini benar-benar bisa menjadi keberuntungan yang telah dia cari selama ini. Dia memeriksa statistik di menu status. Tongkat itu sekarang menjadi tongkat baseball legendaris dengan daya tahan S-grade dan pengambilan otomatis. Tongkat aluminiumnya yang dulunya biasa telah menjadi barang langka dan legendaris. Jika dia bisa menjual barang itu, dia akan menghasilkan jackpot, tetapi tongkat itu sudah terikat dengannya, jadi dia tidak bisa menjualnya lagi. Kurcaci itu menambahkan sihir pengambilan otomatis ke tongkat, yang berarti tidak ada orang lain selain dia yang akan bisa menggunakannya. Pada akhirnya, dia tidak bisa menghasilkan uang darinya, tetapi itu masih merupakan barang legendaris. Dan bahkan saat itu, masih ada cara lain untuk menghasilkan uang. Dia memiliki inventaris yang penuh dengan mayat goblin yang bisa dia jual untuk mendapatkan keuntungan. Satu-satunya masalah adalah tidak ada tempat untuk menjualnya tanpa mendapatkan perhatian yang tidak diinginkan dari guild. Satu-satunya pilihan lain adalah pasar gelap industri pemburu. Mereka tidak mengajukan pertanyaan dan mereka berurusan dengan mayat secara efisien. Selain itu, sangat mudah untuk berhubungan dengan mereka. Mereka selalu membagikan kartu nama kepada pemburu level rendah yang membutuhkan uang, yang berarti dia sudah memiliki banyak kartu ini untuk digunakan. Dia pulang dan menggunakan kartu untuk menemukan alamat salah satu pasar gelap ini. Kartu nama itu terlihat sangat teduh, tetapi saat ini dia tidak punya pilihan lain. Saat dia mencari-cari tanda-tanda bahwa tempat ini ada, seorang pria memanggilnya dari atas. Namanya adalah Wakil Cho Hyung-il, dan dia mengundang Jin Hook ke kantornya untuk bertemu bos mereka. Dia bertemu dengan Lai Junchu, yang merupakan lintah darat yang saat ini menyamar sebagai agen tunggal yang juga memperdagangkan mayat monster di pasar gelap. Mereka meminta untuk memeriksa mayat terlebih dahulu sebelum membahas pembayaran, dan Jin Hook mengeluarkannya untuk ditunjukkan. Keduanya terkejut dengan jumlah mayat yang dibawa Jin Hook dari inventarisnya. Terlepas dari kenyataan bahwa Jin Hook jelas hanya seorang pemula, dia berhasil mendapatkan hingga 20 mayat goblin. Semuanya juga dalam kondisi yang luar biasa. Kepala-kepala mereka hancur akibat cedera tongkat baseball. Tapi selain itu, mereka terlihat sempurna. Begitu sempurna, bahkan Wakil Cho tidak bisa menyembunyikan betapa bersemangatnya dia untuk menerimanya. Ketiga pria itu menegosiasikan harga, tetapi terganggu oleh pedagang pasar gelap yang berlari masuk untuk mengumumkan bahwa monster telah muncul di daerah itu. Ada peluang langka bahwa mayat monster dapat menarik monster, dan tampaknya meletakkan 20 mayat goblin segar di tanah lebih dari cukup untuk mengirimkan suar ke monster. Yang lebih buruk, monster yang muncul adalah 2 orc, yang jauh di luar kemampuan Jin Hook saat ini. Pada tingkat ini, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuk menyelamatkan dirinya adalah mengambil mayat monster dan melarikan diri secepat yang dia bisa. Namun, itu sudah terlambat. Monster pertama telah sampai pada mereka dan tampak siap untuk merobek-robek mereka. Karena Jin Hyuk adalah satu-satunya pemburu di sekitar, dia adalah satu-satunya orang yang cukup kuat untuk menghadapi mereka. Itu tidak berarti dia bisa menghadapi mereka, dan orc itu menyerang ke arahnya dengan kapal perangnya. Dia menghindari ayunan pertama, tetapi ayunan kedua datang lurus ke kepalanya. Pada jarak sedekat itu, tidak mungkin baginya untuk menghindarinya. Sepertinya ini adalah akhir baginya, dan dia akan mati dengan menyedihkan. Sampai tongkatnya yang baru disihir memanggil dirinya sendiri dari inventarisnya dan memblokir serangan tepat sebelum dapat terhubung. Tangkisan itu begitu kuat,
Itu membuat orc terbang kembali selama sedetik. Ini tampaknya menjadi salah satu sihirnya yang lain, efek deteksi kehadiran. Jika itu yang terjadi dengan tongkat barunya ini, maka dia mungkin memiliki kesempatan. Orc itu menyerang lagi, tetapi Jinook lebih percaya diri dan siap kali ini. Dia menggenggam tongkat itu dan mengarahkannya ke bawah tepat ke lutut orc, menyebabkannya kehilangan keseimbangan. Kemudian, dengan monster yang kebingungan, dia meluncurkan serangan lain ke wajahnya, mematahkan lehernya dan membunuhnya secara instan. Hanya membunuh satu orc menyebabkan levelnya melonjak dari 24 menjadi 36 dalam satu lonjakan cepat. Dia tidak punya waktu untuk merayakan karena orc kedua menemukan mereka dan menyerangnya. Kali ini, dia siap. Dia menghindari serangan itu, lalu berlari di belakangnya dan memukul punggung orc sebelum memposisikan ulang dan mengirimkan satu serangan terakhir langsung ke kepalanya, juga membunuhnya secara instan. Dengan itu, dia berhasil dengan mudah membunuh dua orc dalam hitungan detik. Itu menunjukkan betapa kuatnya senjata sihir ini. Sekarang keributan sudah berakhir. Dia dengan bangga meminta para pria untuk memulai kembali negosiasi dan menambahkan mayat kedua orc yang mati ke dalam kesepakatan mereka. Hari itu, dia pulang dengan perasaan bangga. Entah bagaimana, dia berhasil meyakinkan para pria untuk memberinya 15% lebih banyak dari harga pasar. Jumlah uang di rekening banknya hampir terasa seperti mimpi. Sekarang dia akhirnya berhasil mengurus mayat-mayat goblin itu, yang harus dia lakukan hanyalah fokus pada perburuan. Karena dia menyelamatkan dealer pasar gelap dan krunya, mereka memutuskan untuk melanjutkan bisnis dengannya, yang berarti dia tidak perlu khawatir lagi tentang di mana harus menjual mayat-mayat itu. Itu karena dia mungkin menyadari bahwa Jinhook bukan hanya pencuri level rendah yang menjual mayat curian. Dia sebenarnya adalah pemburu level tinggi yang cukup kuat untuk mengalahkan dua orc dengan sedikit usaha. Tetapi bahkan dengan tongkat sihirnya dan kekuatan barunya, tidak mungkin perlengkapannya saat ini akan membiarkannya memburu monster grade yang lebih tinggi, hanya ada satu pilihan tersisa baginya untuk meningkatkan. Dan jika dia bermain kartu dengan benar, dia bahkan mungkin mendapatkan beberapa perlengkapan secara gratis. Keesokan harinya, dia telah membeli peti penuh kaleng bir dan alkohol untuk kurcaci itu. Karena dia sangat menyukai aluminium, maka ini seperti tambang emas baginya. Kurcaci itu tidak percaya bahwa semua yang ada di peti itu diisi dengan oricum. Dia mencoba bir itu, tetapi langsung memuntahkannya. Rasanya sangat buruk. Untuk menenangkannya dari pertengkaran lagi, Ginyuk memberinya soju sebagai gantinya. Yang ini berbeda, dan rasanya cukup untuk memuaskan kurcaci itu untuk saat ini. Tapi itu tidak cukup. Mungkin ada sesuatu yang lebih untuk memberikan tendangan yang dia cari. Karena kesempatan itu telah muncul, kurcaci itu membuat permintaan kepada Jinhook. Dia perlu menambang sesuatu untuknya. Dia mengirim Jinhook pada pencarian untuk menambang beberapa biji mithil. Tapi apa hubungannya biji dengan alkohol? Nah, Jinhook menginginkan perlengkapan gratis, jadi bukan berarti dia punya pilihan apa yang harus dia lakukan untuk mendapatkannya. Jika ini adalah cara terbaik untuk mendapatkan perlengkapan, maka biarlah. Dia melakukan perjalanan lebih jauh ke labirin dan muncul di sebuah tempat terbuka di hutan. Tempat ini jauh lebih besar dari yang dia kira. Menu sistem muncul di depannya, memberitahunya bahwa dia telah sampai di level kedua labirin. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk merekam lokasinya sebagai titik warp. Dia tidak tahu apa itu titik warp, tetapi dia menerima opsi itu. Itu menyebabkan gerbang terbuka di depannya. Portal ini memungkinkannya untuk melakukan perjalanan antara lantai pertama dan kedua dengan mudah, seperti video game. Dengan pengaturan itu, dia melakukan perjalanan lebih dalam ke labirin untuk menemukan biji mithal yang dia kirim untuk didapatkan. Lantai kedua disebut anjing dan kerangka. Dan seperti lantai pertama dengan goblin, lantai ini dipenuhi dengan anjing monster liar yang melompat ke arahnya. Anjing-anjing ini jauh lebih lemah daripada orc yang dia lawan beberapa hari yang lalu, yang berarti mereka semua adalah poin pengalaman gratis baginya. Dia menyiapkan tongkatnya dan menyerang kawanan anjing yang mengincarnya. Pada akhir pertarungan, dia telah membunuh 25 orc dan mengumpulkan mayat mereka. Berdasarkan nilai pasar, mayat-mayat ini seharusnya memberinya 200 juta won yang bagus, tetapi dia tidak bisa membiarkan kegembiraan semua uang itu menguasai kepalanya. Dia masih memiliki misi untuk menambang beberapa biji mithril. Dia melakukan perjalanan lebih dalam ke Dungeon dan berhadapan dengan kerangka. Lantai ini disebut anjing dan kerangka adalah sekumpulan monster yang mengganggu. Tubuh mereka tidak bisa dijual untuk uang, dan satu-satunya cara untuk mengalahkan mereka adalah dengan mematahkan inti mereka. Itu membuat pertarungan ini semakin menyakitkan untuk dilalui, terutama karena ada banyak dari mereka yang datang ke arahnya. Tetapi dengan keterampilan dan levelnya saat ini, tidak mungkin dia tidak akan bisa mengalahkan mereka. Pada akhir pertarungan, dia lelah dan menyadari bahwa kurcaci itu mungkin mengirimnya ke sini karena dia tidak ingin berurusan dengan monster-monster yang mengganggu ini sendiri. Namun, ada satu hal baik yang keluar dari ini. Membunuh kerangka-kerangka ini telah menaikkan levelnya menjadi 100, yang berarti dia sekarang akan dapat mengubah kelas. Kelasnya akan secara otomatis dipilih berdasarkan tindakan sebelumnya. Dengan seberapa banyak pertempuran yang dia lakukan baru-baru ini, dia pasti akan menjadi semacam berserker atau pejuang. Sebaliknya, sistem menganggapnya sebagai seorang pendeta.
Dia terus berjalan dan berhasil mengumpulkan biji mithil yang diinginkan kurcaci itu. Itu mengejutkan karena kurcaci itu tidak berharap Jin-hook bisa keluar dari pengalaman itu hidup-hidup. Dia mungkin hidup, tetapi dia kelelahan dari semua pertempuran yang harus dia lalui. Nah, bahkan dengan itu, bukan berarti dia keluar dari pertemuan itu dengan tangan kosong. Dia berhasil mencuri beberapa biji mithil untuk dirinya sendiri karena terlihat mahal. Kemudian dia memberikan sisanya kepada kurcaci itu. Karena dia berhasil mendapatkan biji, kurcaci itu setuju untuk menggunakan sebagian darinya untuk membuat apapun yang dia inginkan. Karena dia sudah memiliki senjata yang hebat, hal berikutnya yang dia butuhkan adalah semacam baju besi untuk menahan serangan berat dari monster, lebih disukai sesuatu yang ringan yang seharusnya mudah disembunyikan. Kurcaci itu setuju dan segera mulai bekerja. Prosesnya memakan waktu lebih lama daripada yang bisa ditunggu Jin-hook, jadi dia kembali ke rumah untuk tidur siang selama beberapa jam. Dia bangun setengah lusin jam kemudian dan kembali ke bengkel untuk memeriksa kemajuan kurcaci itu. Saat itu, dia sudah selesai membuat baju besi, dan dia tampak puas dengannya. Itu adalah baju besi rantai mithil yang seharusnya mudah muat di bawah kemeja dan hodianya. Dia mencobanya dan tanpa peringatan, kurcaci itu menyerangnya dengan palu ke dadanya. Tidak ada cara yang lebih baik untuk menjelaskan sesuatu selain dengan penjelasan. Lagi pula, serangan itu biasanya akan mematahkan tulang rusuknya. Tapi berkat baju besi itu, dia nyaris tidak merasakan apa-apa. Dengan baju besi yang sekuat ini, serta tongkat baseball legendarisnya, kemampuan tempurnya telah meroket. Bertemu kurcaci ini pasti merupakan keberuntungan yang dia butuhkan untuk mengubah hidupnya. Itu bukan satu-satunya yang dia siapkan. Selanjutnya, kurcaci itu membawa tong besar untuk memberikannya kepadanya. Itu adalah soju yang dia bawa sebelumnya. Jin-hook kembali ke apartemennya dan mencobanya sendiri. Kurcaci itu benar. Hanya menyimpan soju dalam tong yang terbuat dari biji mil mengubah soju menjadi minuman yang sama sekali berbeda. Sesuatu yang luar biasa ini memberinya ide bagus. Dia memanggil dealer pasar gelap lagi dan menjanjikannya kesepakatan lain. Kali ini dia menjual mayat kobalt dan minuman keras berkualitas tinggi. Di bagian lain kota, Guild Titan baru saja menyelesaikan pelatihan mereka di dekat beberapa gerbang yang baru dibuka. Mereka seharusnya sudah selesai, tetapi gelombang baru Lizardman tiba-tiba membanjiri gerbang. Sepertinya itu adalah gerbang anomali dan 3 kali lebih banyak musuh yang keluar daripada yang baru saja mereka kalahkan. Salah satu anggota guild menyarankan untuk meminta bantuan dari guild lain. Tetapi di Doyen, wakil guild master tidak bisa membiarkan harga dirinya pergi dengan memanggil orang lain untuk meminta bantuan. Dia mendesak bawahannya untuk mempertahankan posisi mereka dan bertarung. Jin-hook, di sisi lain, tidak mengalami kesulitan yang sama. Dia baru saja secara resmi mendaftarkan kelasnya sebagai seorang pendeta. Dan di atas itu, dia dipromosikan dari dan menjadi cerang. Pendeta adalah kelas penyembuh yang langka, dan sudah diketahui bahwa guild-guild teratas biasanya mencari mereka. Itu berarti dia sekarang mungkin bisa direkrut oleh sebuah guild. Tiba-tiba, seorang pemburu yang berlumuran darah dan babak belur menerobos masuk ke pintu mencari seorang pendeta. Jin-hook mengangkat tangannya dan menjadi sukarelawan sebagai seorang pendeta, dan pria itu membawanya kembali ke lokasi di mana anggota Guild Titan sedang menghadapi gerombolan Lizardman. Dia diberitahu untuk berdiri di barisan belakang dan menyembuhkan sebanyak mungkin orang yang dia bisa dengan pendeta lainnya. Dia ingin membantu dengan cara lain, tetapi anggota Guild meyakinkannya bahwa yang harus dia lakukan hanyalah berdiri di belakang dan menyembuhkan mereka. Kemudian dia akan dibayar sesuai ketika pertempuran selesai. Para penyembuh yang berada di area itu sudah cukup untuk mendukung anggota Guild dan memberi mereka angin kedua untuk terus berjuang. Tetapi gelombang itu terlalu banyak untuk mereka tangani. Dan salah satu pendeta lain menyarankan untuk memanggil Guild pendukung untuk membantu menyingkirkan mereka lebih cepat. Pada tingkat ini, mereka semua akan musnah jika mereka tidak melakukan sesuatu. Tepat saat dia berpikir tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya, dia merasakan kehadiran musuh di belakangnya. Tongkatnya baru saja menyelamatkannya dari serangan fatal oleh salah satu Lizardman. Entah bagaimana ia melewati semua pemburu dan mencoba menyingkirkan para penyembuh dimulai dengan dia. Itu berarti barisan belakang pertahanan mereka telah dilanggar. Hanya ada pendeta di barisan belakang. Jika monster-monster ini berhasil melewati mereka, mereka akan memusnahkan anggota guild dalam sekejap. Tanpa pilihan lain, Jin-hook mencengkeram tongkatnya dan mengayunkan tongkatnya pada Lizardman yang menyerangnya, membuatnya terbang dengan satu serangan. Dia memberitahu pendeta lain bahwa ada pelanggaran dan dia adalah satu-satunya yang akan dapat memblokir mereka. Mereka berhasil sampai sejauh ini di belakang mereka berkat teknik penyembunyian, dan sekarang mereka mencoba menyergap mereka dari belakang. Jin-hook menginstruksikan para pendeta untuk fokus pada penyembuhan untuk saat ini dan menyerahkan Lizardman kepadanya. Itu akan sulit, tetapi dia adalah satu-satunya yang bisa menghentikan mereka. Pendeta lain khawatir tentang dia karena mereka pikir dia hanya penyembuh biasa seperti mereka. Jin-hook, di sisi lain, bergegas masuk untuk menghadapi mereka, memberitahu mereka untuk tidak khawatir tentang dia. Dia tidak akan mengatakan hal-hal seperti ini jika dia tidak setidaknya sedikit percaya diri pada kemampuannya. Tentu saja, meskipun dia mengatakan semua itu, dia masih gugup tentang semuanya. Tetapi pada akhirnya,
Dia benar-benar berhasil mempertahankan posisinya melawan monster-monster yang mengamuk. Salah satu dari mereka berhasil melewatinya saat dia lengah dan langsung menuju salah satu pendeta lainnya. Jinhook mengejarnya, lalu melompat dari tanah dan berhasil menghentikannya menyerang salah satu pendeta tepat pada waktunya. Serangannya yang terburu-buru membuatnya terbuka untuk tusukan dari belakang, tetapi berkat baju besi rantai kurcaci itu nyaris tidak mempengaruhinya. Monster itu terkejut bahwa serangan mereka tidak berhasil, dan Jinhook mengambil kesempatan itu untuk membalas dengan ayunan tongkat ke wajahnya. Entah bagaimana, dia benar-benar menahan mereka sendirian. Berkat dia, mereka bisa fokus pada penyembuhan tanpa khawatir tentang serangan mendadak. Tapi itu bukan satu-satunya hal yang menguntungkan mereka. Lizardman membeku saat seorang pejuang baru memasuki pertempuran. Tiba-tiba, seorang pria kuat bergabung dan menyingkirkan salah satu monster dengan satu pukulan. Pendatang baru ini adalah Seo Sangho, Guild Master dari Titan Guild. Dia mengakui Jinhook dan bertanya apakah dia adalah orang yang menyingkirkan semua monster di daerah itu. Pemburu cerang itu mengakui bahwa dia adalah orang yang menyingkirkan monster-monster itu, tetapi dia lebih bingung tentang siapa pria kuat baru ini. Para pendeta terkejut bahwa dia tidak tahu pemburu es-rang, Sangho. Dia begitu kuat sehingga berkat dia berada di sana, sepertinya pertempuran akan segera berakhir. Tanpa membuang waktu, dia bergegas untuk bergabung dengan bawahannya dalam pertempuran, tetapi tidak sebelum berjanji untuk memberikan penghargaan yang layak kepada Jinhyuk atas bantuannya nanti. Hanya dengan sekilas, jelas bagi siapapun, termasuk Jinhyuk, bahwa pemburu es-rang berada di liga mereka sendiri. Ketika dia ada di sekitar, dia menjadi monster sungguhan dalam pertempuran. Dia mendarat tepat di tengah-tengah pertarungan, dan kehadirannya segera meringankan semangat semua orang. Semua kecuali Endoyen, yang tampak kesal karena Guild Master muncul. Tidak ada yang salah dengan sesama anggota guild yang datang untuk memberikan dukungan, tetapi harga diri Endoan tidak akan membiarkannya menerimanya. Sangho segera mengambil alih situasi. Dia memberikan perintah kepada pemburu yang bertarung dan segera memerintahkan perhatian semua orang di sekitarnya. Setelah itu, dia tidak menunggu anggota guild untuk membersihkan area dan meluncurkan serangan yang kuat di tanah, yang menciptakan gelombang kejut yang membuat semua Lizardmen terbang. Satu serangannya sudah cukup untuk menyingkirkan banyak dari mereka dalam satu serangan. Dalam hitungan menit, dengan bantuan Sangho, semua monster dengan mudah disingkirkan. Sekarang dia yakin bahwa anggota guildnya aman. Dia mengambil Enoyan dengan jaketnya untuk menegurnya. Apa yang dia pikirkan ketika dia memutuskan untuk mempertaruhkan hidupnya dan kehidupan bawahannya dengan menghadapi monster sendirian? Dia mengklaim bahwa dia hanya ingin melindungi reputasi guild, tetapi Sangho tahu kebenarannya adalah Andi hanya ingin melindungi harga dirinya sendiri. Keduanya memiliki tatapan singkat sampai salah satu anggota guild mengingatkannya bahwa dia perlu membubarkan para pendeta yang membantu membersihkan tempat itu. Sang Guild Master menenangkan dirinya dan pergi untuk menyapa para pemburu dan berterima kasih kepada mereka secara pribadi, terutama Jinhook, yang merupakan alasan utama begitu banyak orang keluar hidup-hidup hari ini. Sebagai tanda terima kasih, dia menawarkan untuk mengizinkannya masuk guild segera tanpa harus melalui proses pendaftaran. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa diterima Enoyan. Dia dengan cepat datang untuk merendahkan Jinhook sebagai derang belaka yang hanya beruntung. Sangho, di sisi lain, tidak ragu untuk mengingatkannya bahwa mantan dang ini menyelamatkan begitu banyak nyawa yang akan hilang jika bukan karena kekerasan kepalanya. Kemudian dia memaksa Andoyan untuk meminta maaf kepada Jinhook, yang sudah merupakan pukulan besar bagi harga diri wakil guild. Bahkan dengan itu, Jinhyuk dengan hormat menolak tawaran itu. Dia tidak ingin menjadi bagian dari guild manapun yang memungkinkan orang seperti Andoyan memiliki jenis otoritas apapun. Itu adalah puncaknya. Dan Doyan bergegas ke arahnya dengan pukulan yang ditingkatkan, tetapi tongkat defensif langsung ke perutnya sudah cukup untuk menghentikannya. Pukulan itu cukup untuk menjatuhkan Andoyan pingsan segera. Kejadian itu adalah momen yang sangat mencolok sehingga muncul di artikel berita keesokan harinya. Para petinggi Titan Guild tidak tahan dengan apa yang terjadi pada Endoyen. Dia tidak hanya dipermalukan di depan umum oleh cerang belaka, dia juga diturunkan dari otoritasnya sebagai wakil Guild Master. Mereka menuntut agar cerang itu muncul di hadapan mereka untuk menjelaskan dirinya sendiri. Sangho, di sisi lain, tidak setuju dengan itu. Andoyan tidak hanya mempertaruhkan nyawa banyak anggota guild demi harga dirinya, dia juga mencoba menyerang seseorang yang berjuang untuk guild mereka. Itu lebih dari cukup alasan baginya untuk diturunkan. Itu berhasil membungkam orang-orang yang berkumpul. Dengan tidak ada lagi yang bisa dikatakan kepada para pria, dia menyuruh mereka pergi. Pikiran Guild Master kembali ke cerang luar biasa yang dia lihat beberapa hari yang lalu. Sebelum dia menjadi lebih kuat, dia harus membuat Kang Jinhook bergabung dengan guildnya apapun yang terjadi. Pria yang dimaksud bersantai malas di apartemennya sambil menikmati minuman sambil melihat-lihat pengeluarannya. Karena dia menghasilkan banyak uang dari berburu, dia telah menghabiskan lebih dari yang biasanya dia lakukan, yang membuat pengeluaran berada pada tingkat yang sangat tinggi. Jika dia tahu hal-hal akan berubah seperti ini, maka dia akan menerima bayaran ekstra yang ditawarkan Titan Guild kepadanya. Namun pada akhirnya, itu tidak masalah karena dia memiliki cara yang jauh lebih baik untuk mendapatkan uang. Setelah relaksasi yang sangat dibutuhkan, dia kembali ke Dungeon untuk mengumpulkan lebih banyak mayat monster.
Memburu monster-monster lama yang sama tidak cukup baginya lagi. Sekarang dia menjadi lebih kuat, dia akan membutuhkan beberapa lawan yang lebih kuat. Dia berjalan lebih dalam ke lantai 2 daripada yang biasanya dia lakukan dan menemukan dirinya berhadapan dengan pasukan kecil orc. Salah satu dari mereka mencoba menyerangnya dari belakang, tetapi dia berhasil menghindari serangan itu sebelum membalas dengan serangannya sendiri. Pukulan itu mengalahkan orc segera. Tepat saat beberapa lainnya mengerumuni di sekitarnya melalui aula. Beberapa hari yang lalu, dia akan mati di tempat, tetapi berkat perlengkapan barunya, dia mampu mengalahkan semuanya dengan mudah. Pada akhirnya, dia menghitung total 20 mayat orc, yang seharusnya memberinya cukup uang untuk tidak perlu khawatir tentang apapun selama setahun penuh. Karena dia masih memiliki banyak stamina yang tersisa, dia memutuskan untuk pergi sedikit lebih dalam ke Dungeon dan menemukan dirinya memasuki lantai 3 yang dinamai sebagai labirin penjaga kuil. Pada pandangan pertama, tampaknya tidak ada monster di area itu, tetapi rasa tenang segera pecah oleh getaran besar yang mengguncang tanah. Tangan raksasa meledak dari bawahnya, dan Ginyuk hanya berhasil bergerak keluar dari jalan. Tangan itu milik golem batu, yang merupakan monster buatan yang dibuat dari mana. Serangannya terlalu cepat baginya untuk dihindari, dan mereka begitu kuat sehingga bahkan ketika dia memblokirnya, dia masih terdorong kembali oleh jumlah yang besar. Itu meninggalkannya dengan pilihan yang sangat sedikit selain mencoba yang terbaik dan melawan. Golem itu tampaknya sangat kuat, tetapi ia tidak memiliki kecerdasan untuk memanfaatkan kekuatan itu. Jinhook memanfaatkan ini dan berhasil mendaratkan serangan di kepalanya, menghancurkannya berkeping-keping dan menyebabkan makhluk itu jatuh, tetapi tidak butuh banyak waktu baginya untuk mulai mereformasi sekali lagi. Jinhook melupakan poin penting dari golem. Itu hanya bisa dikalahkan dengan sepenuhnya mematahkan intinya. Menyadari ini, dia mencoba mundur dan menciptakan jarak untuk menyusun strategi ulang, tetapi monster itu berhasil meregenerasi tangan cukup cepat untuk menangkapnya sebelum dia bisa melarikan diri. Tidak banyak cara dia bisa melarikan diri dari jebakan ini, tetapi tiba-tiba sebuah panah terbang masuk dan menyerang golem di dadanya. Jinhook melihat kesempatan itu dan menindaklanjutinya dengan tusukan tajam dari tongkatnya, mematahkan inti golem dan mengalahkannya sekali dan untuk selamanya. Dia berhasil keluar dari situasi itu hidup-hidup berkat orang asing acak yang menyelamatkannya dengan tembakan panah itu. Dia berbalik untuk berterima kasih kepada penyelamatnya, tetapi dia terkejut ketika alih-alih melihat kurcaci, yang dia harapkan, dia melihat seorang wanita cantik dengan telinga yang tampak aneh. Telinga-telinga itu berarti dia sebenarnya adalah peri. Dia menundukkan kepalanya dan berterima kasih padanya karena telah menyelamatkannya, tetapi tidak menyadari peri itu bergegas ke arahnya saat kepalanya tertunduk. Dia hanya punya waktu sedetik untuk melihatnya sebelum dia meraih kerahnya dan menariknya mendekat untuk diinterogasi. Dia belum pernah melihatnya di Dungeon ini sebelumnya. Dia penasaran tentang siapa dia dan dari mana dia berasal. Peri itu jelas bukan dari dunia Jinhook. Dia tidak tahu dari mana dia berasal, dan pakaiannya tampak tidak asing baginya. Dia menanyanya dengan rentetan pertanyaan sementara dia berjuang untuk membebaskan dirinya dari cengkeramannya. Dia akhirnya melepaskannya setelah dia menyebutkan bahwa dia memasuki Dungeon hari ini. Itu berarti dia tahu di mana pintu masuk Dungeon itu. Dia mendorongnya ke tanah dan menjatuhkan busurnya. Dia akhirnya menemukan jalan keluar dari Dungeon ini. Jinhook berdiri dan menuntut untuk tahu apa yang terjadi dengannya yang agresif tanpa alasan. Peri itu mengabaikannya dan malah menuntut agar dia membawanya ke pintu keluar. Dia tidak terkesan dengan dia yang hanya memberinya perintah entah dari mana. Dia benar-benar cantik, jadi dia akan membiarkannya pergi untuk saat ini. Dia menyebutkan bahwa jika dia berhasil membawanya keluar dari Dungeon, maka dia akan memberinya kompensasi yang memadai. Bagaimanapun, dia adalah tentara bayaran peringkat platinum, jadi dia bisa mempercayainya. Namanya adalah Lucia, dan dia adalah setengah peri yang bangga menjadi cukup terkenal. Tentunya, dia pernah mendengar tentangnya dari suatu tempat. Ginyuk, bagaimanapun, tidak tahu apa yang dia bicarakan atau siapa dia. Dia mengulangi bahwa dia adalah tentara bayaran peringkat platinum dan menunjukkan lencananya, tetapi dia masih belum pernah melihat atau mendengar tentang hal-hal ini sebelumnya. Apakah dia datang dari semacam daerah pedesaan? Bagaimana dia tidak tahu apa itu lencana atau siapa dia? Dia memberitahunya bahwa dia berasal dari Seoul di Korea. Gilirannya untuk bingung dengan nama-nama yang dia sebutkan dan dia menyadari bahwa penyihir gila itu mungkin benar-benar berhasil dalam mantra melompat dimensinya. Dia menceritakan kecurigaannya. Dengan kata sederhana, seorang penyihir dari dimensinya melemparkan mantra pada Dungeon ini yang menyebabkannya melompat ke dimensinya. Sesuatu seperti itu terdengar tidak mungkin sama sekali, tetapi tampaknya ini persis yang terjadi. Namun, karena itu adalah pergeseran dimensi, itu berarti membalikan sihir akan memungkinkannya untuk kembali ke dunianya. Jinhook merasa ada sesuatu yang aneh. Tetapi ternyata Dungeon ini bahkan bukan dari dunia ini. Jika tempat ini kembali ke lokasi aslinya, itu bisa menjadi masalah besar baginya. Dia bertanya padanya apakah dia berencana untuk mengirim Dungeon kembali sekarang, tetapi dia tidak bisa. Akan terlalu sulit untuk membalikan sihir di sini, tetapi ada lokasi potensial yang akan sangat membantu. Itu adalah ruangan tersembunyi di lantai ini yang dia temukan sejak lama saat mencari jalan keluar. Dia meminta bantuannya untuk sampai di sana dan berjanji untuk memberinya hadiah atas bantuannya untuk sampai di sana.
Kondisinya tidak terlihat terlalu buruk, jadi dia setuju untuk membantunya mencapai ruangan tersembunyi itu. Mereka menuju ke sana dan melawan beberapa orc di jalan. Jin Hyuk menyadari bahwa dia jauh lebih kuat dari yang dia kira. Panah yang dia tembakkan sebelumnya juga bukan lelucon. Melawannya di sini akan menjadi kerugian baginya. Taruhan teraman baginya adalah bekerja sama dengannya dan terus menilai situasi. Setelah berjalan sedikit lagi, mereka memutuskan untuk beristirahat di tempat yang aman. Jin Hook telah mengemas beberapa coklat di sakunya untuk keadaan darurat dan dia memberikannya satu untuk dimakan. Dia langsung menyukainya dan meminta lebih banyak dan setelah makan seluruh persediaannya, dia meminta lebih banyak lagi. Itu sayangnya yang terakhir, dan dia menerima dan tampak cukup puas untuk melanjutkan perjalanan. Akhirnya, mereka mencapai sebuah ruangan besar yang menampung bos Dungeon. Lucia percaya bahwa ada kemungkinan mantra penyihir itu ada di ruangan itu. Untuk menyelidiki, mereka harus mengalahkan bos dan membebaskan ruangan. Dia memberitahunya bahwa dia tidak harus melakukan banyak hal. Yang harus dia lakukan hanyalah membantunya menyelesaikannya setelah dia mengalahkannya. Mereka membuka pintu, dan monster itu segera mengeluarkan raungan marah sebelum menyerang. Lucia mengisi panah dan mengarahkannya lurus ke dada bos. Dia menyuruh Jin Hook untuk mengawasinya dengan cermat. Kemudian dia menggunakan teknik yang disebut aura untuk meningkatkan dampak serangannya. Dia menembakkan panah dan itu mengenai bos secara langsung, menjatuhkannya ke punggungnya segera. Hanya satu serangannya sudah cukup untuk menjatuhkannya, meskipun monster lapis baja itu sangat besar. Ini adalah teknik yang akan dia ajarkan padanya. Tapi pertama, dia harus menyelesaikan monster itu sebelum bangun lagi. Sama seperti golem, dia harus mengincar inti untuk mengeluarkannya. Dia melompat ke dada makhluk yang jatuh itu dan memukul tongkatnya tepat ke tempat dia yakin inti itu seharusnya berada. Satu pukulan tampaknya tidak cukup untuk menjatuhkannya, dan tinju besar bergegas ke arahnya dari samping. Dia nyaris memblokirnya dengan salah satu keterampilan pendetanya, perisai suci. Kemudian dia menggunakan momentumnya untuk mendorong dirinya kembali ke dadanya. Jika satu pukulan tidak cukup untuk menjatuhkannya, maka dia akan terus memukulnya sampai berhenti bergerak. Akhirnya, dia memecahkan inti dan makhluk itu akhirnya dikalahkan. Dia naik level lagi, hampir mencapai 200 pada titik ini. Sekarang makhluk itu dikalahkan, dia kembali ke Lucia dan memintanya untuk mengajarinya cara menggunakan aura, tetapi dia sudah menggunakan aura. Keterampilan perisai sucinya mengubah kekuatan pendeta sucinya menjadi aura. Baginya, itu hanya keterampilan kelas, tetapi dia tidak tahu apa itu. Selain itu, jika dia bisa menggunakan keterampilan seperti itu, maka sepertinya dia akan dapat belajar cara menggunakan aura lebih cepat dari yang dia kira. Karena dia memiliki potensi untuk menggunakannya dengan baik, itu berarti dia bahkan mungkin bisa mulai meningkatkan serangannya dengan aura segera. Tapi pertama, ada syaratnya. Dia mengirimnya kembali untuk mendapatkan lebih banyak coklat untuknya. Kembali di kota, Sang Ho berjalan di samping sekretarisnya, Li Hyena, dan membahas anomali baru yang muncul di dekat stasiun Gangnam. Itu terdeteksi kemarin, yang berarti mereka memiliki sekitar 5 hari untuk mempersiapkan diri sebelum monster yang kuat muncul di sana. Tidak peduli bagaimana San Ho menggambarkannya, tidak mungkin guildnya akan bisa menghadapinya sendirian. Namun, semua guild besar lainnya telah dikirim ke luar negeri, yang berarti guild Titan adalah satu-satunya yang tersisa di Korea untuk bertarung. Hyena akan terus mencari pemburu yang cakap yang bekerja lepas secara lokal, tetapi tidak ada dari mereka yang tampak dapat diandalkan. Sang Ho, bagaimanapun, sudah mengincar orang lain. Bahkan, kebetulan, orang itu kebetulan menyeberang di sisi jalan yang lain. Dia meminta maaf dari percakapannya dengan sekretarisnya dan mengejar Jin Hook. Dia membawa pulang sekotak besar camilan yang diminta peri itu ketika suara Guild Master menarik perhatiannya. Dia menawarkan proposalnya untuk bergabung dengan Titan Guild sekali lagi, tetapi Jin Hook tidak memiliki rencana untuk berubah pikiran. Dalam hal ini, Sang Ho menawarkan Jin Hook pekerjaan sebagai tentara bayaran. Dengan begitu, dia masih bisa bekerja untuk Guild, tetapi dia tidak akan menjadi bagian darinya. Hadiahnya juga besar. Itu terdengar lebih menarik, tetapi Ginyuk berjanji untuk hanya memikirkannya. Dia kembali ke Dungeon dan mempersembahkan camilan kepada peri. Dia dengan senang hati memakan semuanya, dan jelas bahwa mereka tidak memiliki makanan seperti ini di dunianya. Setelah makan besar, Jin Hook bertanya mengapa dia makan di ruang bawah tanah ketika mereka sudah mengalahkan bos monster. Dia menunjuk ke lingkaran sihir di langit-langit dan memberitahunya bahwa itu menghubungkan Dungeon ke dunia tempat dia tinggal. Karena itu, dia akan tinggal di sana untuk sementara waktu untuk mempelajarinya. Jadi, jika dia ingin belajar lebih banyak tentang aura, dia harus membawakannya lebih banyak coklat. Sekarang dia selesai makan, dia mengambil tangannya untuk mengajarinya cara menggunakan aura. Pertama, dia harus menuangkan auranya ke tubuhnya untuk menunjukkan kepadanya bagaimana rasanya. Jin Hook segera merasakan kekuatan mengalir ke dalam dirinya. Lucia juga melihat lonjakan kekuatan di tubuhnya setelah dia menuangkan auranya. Dia tampaknya memiliki lebih banyak bakat untuk itu daripada yang dia harapkan. Pergerakan kekuatan suci yang mengalir melalui tubuhnya cukup mengesankan sehingga dia percaya dia akan dapat memahami dasarnya pada akhir hari. Dia memujinya atas bakatnya dan bertanya apakah dia bisa mengingat aliran aura di tubuhnya.
Dia yakin dia bisa, dan dia mengakuinya sebelum berbalik untuk meninggalkan Dungeon. Dia seharusnya menyelidiki lingkaran sihir terlebih dahulu, tetapi sepertinya akan lebih cepat untuk sepenuhnya melatihnya cara menggunakan aura, dan cara terbaik untuk melakukannya adalah melalui pengalaman praktis. Dia membawanya ke bagian Dungeon yang berbeda. Diane melemparkannya ke gerombolan monster. Dia melawan pasukan goblin dan kobold sekaligus, tetapi berhasil mempertahankan dirinya melawan mereka sambil mengumpulkan mayat mereka juga. Dia berbalik Lucia dan bertanya mengapa dia tiba-tiba harus melawan gerombolan monster ketika dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan belajar cara menggunakan aura. Dia mengatakan kepadanya bahwa ini adalah bagaimana dia akan belajar cara menggunakan aura. Meskipun dia memasukkan sedikit mana ke dalam tubuhnya sehingga dia bisa merasakannya, dia harus merasakan sisanya sendiri. Dan untuk melakukannya, yang harus dia lakukan hanyalah menguasai aktivasi aura menggunakan kekuatan sucinya. Dan tidak ada cara yang lebih baik untuk mendapatkan naluri untuk itu selain di tengah-tengah pertempuran nyata. Dia lebih kesal karena dia tidak memberitahunya semua itu dan malah hanya melemparkannya ke dalam aksi tanpa peringatan. Saat mereka bertarung, tanah mulai bergetar dan golem batu muncul dari tanah. Ia mengeluarkan raungan keras dan mendorong Jinhook menjauh saat Lucia terus menjelaskan bahwa dia perlu menghadapi krisis sejati untuk dapat membuka potensinya. Yang harus dia lakukan hanyalah fokus dan mencoba merasakan kekuatan suci yang berasal dari perisai yang dia hasilkan dengan keterampilannya. Perisai itu terbuat dari aura, jadi begitu dia menguasainya, dia akan bisa mengambilnya dengan cepat. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan karena dia tidak secara sadar mengaktifkan perisai suci. Bagaimana dia seharusnya merasakan aura apapun dari sesuatu yang menyala secara otomatis? Monster itu menjatuhkan tinju besar ke arah Jinhyuk dan dia memblokirnya dengan perisai suci sekali lagi, tetapi kali ini dia merasakan sesuatu. Itu adalah semacam energi yang berkumpul di sekitar tangan kirinya, yang merupakan tangan yang mengaktifkan keterampilan itu. Ini pasti seperti apa rasanya kekuatan suci. Monster itu mundur dan menyerang lagi, dan Jinhyuk memanggil perisai sucinya lagi. Kecuali kali ini ia memiliki bentuk yang berbeda dari yang dia ingat. Sensasi memanggil perisai juga berbeda. Ini pasti mana. Golem itu tidak memberinya waktu untuk mencari tahu semua ini dan menghantam perisai, membuat Jinhook terbang kembali. Lucia mengejeknya dari podiumnya. Dia menyuruhnya untuk menguasai keterampilannya, bukan untuk membuat kesalahan bodoh. Dia hanya melakukan apa yang dia suruh. Saat dia bersiap untuk serangan lain, jendela status muncul di depannya. Dia telah memperoleh keterampilan baru yang disebut aplikasi kekuatan suci. Keterampilan ini memungkinkannya untuk menggunakan kekuatan suci dan menggunakan energi untuk meningkatkan serangan dan pertahanannya berdasarkan seberapa banyak kekuatan suci yang digunakan. Ini berarti ada cara untuk mendapatkan keterampilan di luar mendapatkan perubahan pekerjaan. Lucia melihatnya melamun dan memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Tampaknya menghadapi golem saat belajar aura terlalu banyak untuknya. Jadi, dia menawarkan untuk mengurusnya dari sana. Jinhook, di sisi lain, dengan cepat memulihkan dirinya dan menyuruhnya untuk mundur. Sekarang dia memiliki pemahaman atas kekuatan barunya, dia seharusnya bisa mengurus semuanya. Dia menyerang Gollum, lalu melompat dari tanah, nyaris menghindari tinju batu lain yang mengincarnya. Kemudian, saat di udara, dia memfokuskan mana ke dalam tongkat, lalu menggunakan flip depan untuk mendapatkan lebih banyak momentum sebelum menjatuhkan tongkat yang ditingkatkan mana ke kepala golem. Monster itu jatuh, tetapi dia belum puas. Dia mendarat di dadanya dan fokus sekali lagi, mencoba mengalihkan lebih banyak mana ke dalam tongkatnya sebelum menjatuhkannya tepat ke dada golem, membuka keterampilan baru pada saat yang sama yang disebut Holy Aura. Dengan senjatanya yang ditingkatkan, dia menusuk golem dengan tongkatnya dan berhasil mematahkan intinya. Dengan membuka aura sucinya, itu juga memungkinkannya untuk mendapatkan keterampilan baru seperti serangan presisi dan tak kenal menyerah. Berkat pelatihan Lucia, dia mampu membuka 2 keterampilan pasif dan 1 keterampilan aktif. Dia bagaimanapun lebih 1-2-3 prihatin tentang fakta bahwa dia belajar cara menggunakan aura dalam pertempuran begitu cepat. Dia hanya berharap untuk mengajarinya dasar-dasar dan mengakhirinya. Tetapi dengan ini, dia harus melihat semuanya sampai akhir. Dia mengambil salah satu panahnya dan meruntuhkan dinding, membuka area itu ke gerombolan monster yang bahkan lebih besar. Jinhook tidak terkesan, tetapi dia menyiapkan tongkatnya dan bersiap untuk pertempuran lain. Pertempuran dengan monster di Dungeon mengambil banyak darinya. Dan pada saat dia pergi untuk menjual mayat monster, dia kelelahan. Dia sangat lelah sehingga bos pasar gelap, Jun Chol, menyadarinya ketika mereka bertemu. Dia terlihat seperti baru saja melalui perang. Juno memutuskan untuk tidak mengajukan terlalu banyak pertanyaan dan langsung berbisnis dengan menerima mayat monster. Dia juga mengangkat topik alkohol yang dia jual kepada mereka terakhir kali. Dia memasarkannya sebagai soju tradisional artisan. Dan sejak masuk ke pasar, pesanan telah membanjiri. Dengan seberapa populernya minuman itu dalam waktu yang singkat, dia bisa fokus pada penjualan minuman keras dan tidak perlu khawatir tentang uang lagi. Dengan uang yang cukup untuk bertahan hidup selama sisa hidupnya dan bisnis kecil yang sudah diatur, pelatihannya dengan Lucia membuatnya sangat lelah, dan hanya beberapa detik setelah berbaring di tempat tidur, dia langsung pingsan. Tidak lama setelah itu, dia dibangunkan oleh suara peringatan bencana.
Suara otomatis yang keras mendesak semua orang di jalan untuk mengungsi dan mencari tempat yang aman. Hari ini adalah hari invasi monster. Tampaknya datang lebih awal bulan ini. Invasi monster biasanya terjadi secara acak, tetapi ada invasi tertentu yang terjadi setelah periode yang ditentukan selama 1 bulan. Invasi ini cukup umum, dan biasanya Jinhook akan menggunakan kesempatan ini untuk menangkap beberapa monster level rendah untuk uang receh. Kali ini, dia terlalu lelah untuk peduli, perkumpulan besar akan mengurus mereka, jadi dia seharusnya tidak perlu berbuat apa-apa. Setidaknya, itulah rencananya sampai sebuah notifikasi masuk di ponselnya yang menginformasikan bahwa karena urgensi invasi, hadiah untuk monster akan digandakan 3 kali lipat. Dengan hadiah 3 kali lipat yang bisa didapatkan, Jin Hyuk tidak bisa lagi mengabaikan invasi. Dia melangkah keluar ke jalan untuk melihat apakah dia bisa mengalahkan beberapa monster dan mendapatkan uang. Sementara itu, petugas keamanan memandu orang-orang dan mencoba membersihkan jalanan saat Guild Titan melawan gerombolan monster yang berlari melalui kota. Garis keamanan sudah mulai goyah karena jumlah monster yang mencoba menerobos dan Sang-ho kehabisan stamina untuk melanjutkan pertarungan. Tidak peduli berapa banyak yang dia kalahkan, lebih banyak lagi yang terus bermunculan. Anggota Guild sudah berada di batas mereka, dan meskipun terlihat seperti mereka berada di atas angin, semuanya tidak terlihat terlalu menjanjikan. Sekretaris Guild menyaksikan pertarungan dengan cemas dari balik keamanan. Meskipun terlihat seperti semuanya berjalan dengan baik berkat ketua Guild, dia tahu bahwa mereka mulai kehabisan tenaga. Andai saja mereka memiliki satu lagi pemburu kuat untuk membalikkan keadaan. Pikirannya melayang pada seorang pria yang menurut ketua Guild menjanjikan belum lama ini. Dia mengambil ponselnya dan menelepon Jinhook. Dia sedang di tengah pertarungan melawan beberapa goblin ketika dia mengangkat telepon. Dia menawarinya kesempatan untuk bertarung dengan Guild Titan dan sebagai imbalannya dia akan mendapatkan kompensasi besar. Dia meminta kompensasi 5 kali lipat dari normal dan dia menyarankan agar mereka bertemu di tempat yang telah ditentukan untuk berdiskusi lebih lanjut. Ketika mereka bertemu, dia menawarinya 4 kali lipat kompensasi, dan dia dengan enggan setuju. Dengan itu, dia memberinya sebuah perangkat yang akan melacak berapa banyak monster yang dia bunuh sehingga mereka bisa melacak seberapa banyak yang dia lakukan untuk Guild. Jika dia memberikan kontribusi yang lebih dari rata-rata untuk pertarungan, maka dia akan mendapatkan semua yang dia minta. Sekarang dia mendapat kesempatan untuk memamerkan kemampuannya dan mendapatkan bayaran yang layak untuk itu. Dia bergegas menuju pertarungan untuk memberikan bantuan. Hyena mengawasinya pergi dengan enggan dan bertanya-tanya apakah dia akan memenuhi harapan yang San-ho miliki darinya. Dia pernah berhasil mengalahkan Enoyan karena keberuntungan murni, tetapi keterampilannya masih tidak pasti. Dia tiba di medan perang dan segera mengejar ogre yang mengamuk, yang mengejutkan seluruh kerumunan. Dia berhasil membunuhnya dalam satu serangan cepat, yang membuat semua orang berpikir bahwa dia setidaknya seorang pemburu peringkat A. Peringkat A sudah dekat, tetapi Ginyuk percaya bahwa dengan kemampuannya saat ini, dia harus lebih kuat dari peringkat A. Dia mengambil waktu sejenak untuk meminum ramuan mana dan mengisi ulang. Berkat pelatihan intensif Lucia, dia berhasil mencapai level 200. Biasanya, dia tidak akan bisa menghadapi ogre, tetapi selama mananya tidak habis, dia seharusnya bisa mengimbangi pemburu peringkat S dan saat ini, dia memiliki lebih dari 1.500 ramuan mana, yang berarti semua monster di sekitarnya saat ini tidak lain hanyalah mesin uang. Di tempat lain, Andoyan mengalahkan monster bersama anggota guildnya. Dia menyadari bahwa monster-monster itu berkurang secara dramatis dan berbalik untuk melihat sekelompok orang yang mengawasi seseorang mengalahkan monster dengan mudah. Dia memeriksa mereka sendiri dan melihat satu orang yang paling dia benci saat ini. Dia meneriakkan perintah kepada para pemburu yang terpana dan memberitahu mereka untuk berhenti melamun dan kembali melawan monster. Mengapa orang ini ada di sini dan siapa yang mengundangnya? Hanya melihat Jinhook mengingatkannya pada pertemuan terakhir mereka dan bagaimana momen memalukannya disiarkan di seluruh berita. Terakhir kali itu pasti karena banyak keberuntungan. Kali ini, karena dia sendirian, tidak akan ada masalah untuk mengeluarkannya dan menempatkannya di tempatnya. Dengan itu dalam pikiran, dia bergegas menuju Jinhook dengan harapan bisa memperbaiki kebiasaan buruknya berada di tempat terburuk pada waktu yang salah. Sayangnya baginya, pemburu peringkat C itu menyadarinya terlalu cepat dan berhasil membalas serangannya, membuat Endoyan terbang dan membuatnya pingsan lagi. Dia terlalu sibuk untuk menghibur orang gila acak ini. Sementara itu, Sang-ho menatap Minotaur yang mengamuk. Mananya hampir habis dan dia kehabisan stamina. Minotaur itu mengangkat tongkatnya untuk menyerang tepat saat San-ho memikirkan ide untuk mundur dan mendapatkan kembali staminanya. Tapi sebelum bisa mengenainya, sebuah suara memanggil dari belakangnya. Dan Jinyuk melompat dari atas, meraih Minotaur itu di tanduknya dan membantingnya ke tanah. Untuk seorang pemburu peringkat C bisa mengalahkan Minotaur dalam satu pukulan, sepertinya penilaiannya tentang Jinyuk benar. Saat dia mengalahkan monster itu, Sang-ho mendekatinya untuk menunjukkan apresiasinya atas bantuan itu. Jinhook memberitahunya bahwa sekretaris ketua guild meneleponnya dan menjanjikan bayaran besar sebagai imbalan atas bantuannya, jadi tidak perlu berterima kasih padanya. Sang-ho kemudian mengambil kesempatan ini untuk sekali lagi memintanya bergabung dengan guild mereka. Jika dia bergabung dengan mereka, maka peluang seperti ini akan terus bermunculan. Jinhook mengambil waktu sejenak untuk mempertimbangkannya, lalu memberitahunya bahwa setelah mereka menghabiskan monster yang tersisa, maka dia akan memikirkannya.
Saat mereka berbicara, Sang Ho mendapat panggilan dari Hyena. Dia menyuruhnya melihat ke langit. Awan telah kembali, dan cuaca menjadi berapi-api dengan petir. Sesuatu yang besar dan mengancam mengintai di awan, dan itu tidak terlihat ramah. Itu menembakkan petir ke bawah pada segalanya, baik monster maupun pemburu, dan merusak bangunan saat terbang. Itu sangat tinggi di langit sehingga tidak mungkin keterampilan mereka bisa mencapainya. Itu berarti tidak ada cara untuk menyerangnya. Sang Ho menyarankan untuk kembali ke guildnya untuk menilai situasi dan mengundang Jin Hook untuk bergabung dengannya. Dia dengan enggan setuju dan bersama-sama mereka bertemu kembali di kantornya. Dari sana, mereka menjalankan tes yang berbeda dan melihat bahwa tidak ada yang mereka lakukan sejauh ini yang mampu mempengaruhinya atau bertahan dari serangannya. Semua yang mereka lakukan sejauh ini untuk menghentikannya telah dibatalkan atau dihancurkan. Mereka perlu menemukan sesuatu dengan daya tembak yang sangat besar yang juga dapat menghancurkan sesuatu dari jarak jauh. Lucia segera terlintas di benaknya dan dia menyadari bahwa mungkin ada cara untuk menjatuhkannya. Saat Jin Hu pergi untuk menjemput Lucia, para eksekutif Guild Titan berkumpul untuk membicarakan seberapa banyak favoritisme yang diberikan Sang Ho kepada seorang peringkat C. Anggota Guild lain mencoba memikirkan cara lain untuk menjatuhkan monster itu tanpa mengandalkan Jin Hook, tapi tidak ada pilihan lain dalam masalah ini. Semua metode lain dijamin akan gagal. Jadi, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah mempercayai satu-satunya pemburu dengan ide. Mereka bisa memanggil guild lain bernama Gadia, yang merupakan guild besar yang diisi dengan penyihir peringkat A dan lebih tinggi. Sayangnya, orang-orang itu tidak peduli dengan korban, dan memanggil mereka pasti akan mengakibatkan banyak kematian. Anggota lain di ruangan itu terdiam setelah mereka menyadari bahwa mereka benar-benar tidak punya pilihan lain selain menunggu. Kembali di apartemen, Jin Hook keluar dari portal dengan Lucia. Dia berterima kasih padanya karena setuju untuk membantu dan menjanjikannya permen manis sebanyak yang dia inginkan dari dunianya sebagai hadiah. Bersama-sama, mereka menuju ke puncak markas Titan Guild, dan Jin Hyuk menunjukkan padanya monster yang meneror kota mereka. Dia bertanya apakah dia bisa menjatuhkannya, dan dia yakin bisa. Benda itu sangat besar sehingga dia bisa memukulnya dengan mata tertutup. Monster itu level 300, yang merupakan monster level tertinggi yang pernah tercatat. Dia meyakinkannya bahwa dia bisa mengalahkannya, tetapi pertama, dia akan membutuhkan sedikit bantuan. Atap bangunan itu terlalu rapuh untuk menangani kekuatannya, dan dia membutuhkan dia untuk menyiapkan perisai untuk menyerap sebagian besar dampaknya jika dia tidak ingin melihat beberapa bangunan hancur. Dengan hal-hal yang diatur dengan benar, Jin Hook menelepon pemimpin guild dan bertanya tentang potensi kerusakan pada area tersebut. Setelah mereka menjatuhkan monster itu, kerusakan pada bangunan tidak akan terhindarkan. Sang Ho mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir tentang semua itu dan hanya fokus pada menjatuhkan monster itu. Dengan itu diselesaikan, Jin Hook menyiapkan perisai sementara Lucia mengisi daya 2 panah untuk menjatuhkan binatang itu. Dia membidik dengan hati-hati, lalu melepaskan tembakan, yang menyebabkan gelombang kejut besar yang mendorong Jin Hook kembali bahkan dengan perisai. Kedua tembakan itu melaju melalui langit menuju monster itu dan dalam sedetik mereka mendarat langsung pada binatang itu, mengeluarkannya dalam satu tembakan. Kerusakannya begitu besar sehingga setengah dari tubuhnya hancur akibat benturan. Titan Guild menyaksikan dari tanah, kagum bahwa dia berhasil melakukannya dengan sangat mudah. Hunter Kang Jin Hook terus membuat orang kagum. Cambuk dari serangan Lucia sudah cukup untuk meninggalkan bekas jejak yang berasap di helipad bangunan. Mungkin bukan waktunya untuk menahan diri, tapi ini terlalu berlebihan. Lucia, di sisi lain, lebih kecewa karena monster itu sangat lemah. Bukan seperti itu sama sekali. Lebih seperti Lucia terlalu kuat untuk monster apapun yang muncul di dunia ini. Bagaimanapun, pekerjaan itu selesai dan sudah waktunya baginya untuk kembali. Dia menyerahkan kepadanya pelacak yang melacak poinnya dan bacaannya adalah 240 poin yang sangat besar. Dengan itu, dia berbalik untuk pergi, tetapi tidak sebelum meninggalkannya dengan peringatan untuk tidak terlalu percaya pada orang lain. Ketika banyak yang dipertaruhkan, pikiran orang cenderung dipenuhi dengan harapan uang. Akan lebih baik untuk tidak membiarkan dirinya ditipu seperti yang dia alami dalam banyak petualangannya. Jin Hook meyakinkannya bahwa dia akan baik-baik saja. Jika dia melihat sesuatu yang salah, dia akan memastikan untuk mengurusnya. Mereka berpisah dan Ginyuk menuju ke jalan di mana dia ditemukan oleh San Ho dan sekretarisnya. Mereka menyusulnya dan bertanya bagaimana dia berhasil menjatuhkan monster sebesar itu sendirian. Dia dengan sopan menolak memberitahu mereka dan mengatakan bahwa itu adalah rahasia. Salah satu eksekutif bersamanya tersinggung dengan itu dan tidak percaya bahwa peringkat C belaka dapat menjatuhkan binatang sebesar itu, tetapi Jin Hyuk menunjukkan kepada mereka pelacak monster, yang memiliki sejumlah besar poin, menunjukkan bahwa dia benar-benar orang yang menjatuhkannya. Sang Ho menghentikannya di sana dan meminta maaf kepada Jin Hook atas ledakan itu. Eksekutif itu mengawasi mereka dengan marah. Tampaknya Sang Ho suka memihak peringkat C lebih dari anggota guildnya sendiri. Dalam hal ini, sudah waktunya untuk mencari perubahan karena Sang Ho terus menghalangi masa depan guild. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon nomor yang tidak dikenal. Keesokan harinya, rumor telah menyebar ke seluruh kota bahwa monster raksasa itu dijatuhkan oleh Chang biasa. Anggota guild Titan tidak mempercayainya, tetapi tidak terlalu sulit untuk memverifikasinya.
Kabar bahkan telah beredar bahwa ketua guild secara pribadi menawarinya masuk langsung ke guild Titan, tetapi dia menolaknya. Dia pasti sangat percaya diri dengan keterampilannya untuk menolak tawaran sebesar itu dari Sang Ho sendiri. Rumor bahkan berhasil mencapai anggota guild Ultron, yang juga menerima informasi bahwa Andy telah dirawat di rumah sakit setelah peristiwa invasi monster. Dia dikenal karena keterampilannya yang mengesankan, tetapi informasi mengungkapkan bahwa dia dijatuhkan oleh pemburu peringkat laut yang dikabarkan. Jika itu benar, maka rumor itu memiliki beberapa kebenaran. Para pengintai Ultron Guild memutuskan untuk bertemu dengan Jin Hook sendiri dan memverifikasi informasi tersebut. Dia mungkin telah membuka kelas tersembunyi, yang sangat jarang dilakukan oleh pemburu. Jika itu masalahnya, mereka harus merekrutnya ke guild mereka terlebih dahulu sebelum guild lain mengambilnya, atau mereka akan melenyapkannya. Jin Hyuk, di sisi lain, tidur nyenyak setelah pertempuran. Dia telah menggunakan semua staminanya selama pertarungan dan pingsan begitu dia mendapat kesempatan. Dia bangun setelah 2 hari tidur nyenyak dan menyadari bahwa ini adalah serangan balik dari penggunaan staminanya yang berlebihan. Dia berjalan keluar ke ruang tamunya dan menemukan bahwa Lucia telah membuat kekacauan besar dengan semua makanan ringan yang dia belikan untuknya. Dia berhasil memakan semuanya hanya dalam 2 hari. Dia tidak punya pilihan meskipun tidak ada makanan yang tersisa di lemari es dan semua yang dia miliki untuk dimakan adalah makanan ringan itu. Dia juga tidak bisa kembali ke penjara bawah tanah karena dia belum membuka portal untuknya. Itu membingungkan Jin Ho karena dia tidak pernah perlu membukanya sebelumnya. Itu selalu terbuka sejauh yang dia tahu. Dia pergi ke lotengnya untuk menunjukkan padanya bahwa portal itu terbuka bahkan saat itu. Itu tidak masuk akal baginya karena baru saja tidak ada apa-apa di sana. Dia menyuruhnya untuk menjauh dari pintu, lalu membukanya kembali, dan tentu saja, tidak ada apa-apa di sana sekarang karena dia telah melangkah mundur. Jin Hook tidak tahu apa yang sedang terjadi karena dia hanya pernah melihat penjara bawah tanah terbuka. Lucia memiliki teori bahwa penjara bawah tanah hanya bereaksi padanya, yang berarti kemanapun dia pergi, penjara bawah tanah itu mengikutinya. Sepertinya penjara bawah tanah itu dicetak langsung padanya, yang berarti ada kemungkinan penjara bawah tanah itu bisa jatuh langsung di kepalanya. Untungnya, itu adalah mantra yang gagal. Dia memutuskan untuk tidak memikirkannya dan malah memesan beberapa makanan untuk mereka berdua. Dia bertanya-tanya bagaimana dia bahkan menemukan jalannya kembali ke rumah setelah mereka mengalahkan monster itu. Dia menempatkan mantra penindasan pengenalan di atasnya, yang seharusnya membuatnya tidak mungkin ditemukan. Jin Hook bertanya mengapa dia menempatkan sesuatu seperti itu di rumahnya. Dia menjelaskan bahwa saat dia tidur, beberapa orang aneh terus datang. Mereka berasal dari beberapa guild bernama Altron dan Guardian, dan mereka sangat mengganggu sehingga dia membuatnya sehingga mereka tidak pernah bisa datang sama sekali. Jin Hook bingung mengapa guild-guild besar itu mencarinya, jadi dia mengeluarkan ponselnya untuk mencari tahu apa yang telah terjadi saat dia tidur. Judul berita pertama yang dia lihat segera menarik perhatiannya. Berita tentang dia mengalahkan monster raksasa baru telah menyebar di internet. Bahkan ada video yang beredar yang dengan jelas menunjukkan dia bertarung bersama dengan Guild Titan. Sepertinya dia menjadi terkenal dalam semalam. Ini akan menjadi masalah. Sepertinya dia menjadi terlalu serakah dan mengambil keuntungan dari kekuatan Lucia telah menempatkannya di bawah sorotan. Industri pemburu bersifat teritorial dan setiap kali mereka melihat pesaing yang kuat, mereka mencoba mengeluarkannya sesegera mungkin. Dia memutuskan untuk tidak memikirkan masa lalu. Dengan Lucia selesai makan, mereka kembali ke penjara bawah tanah untuk membawa jarahan mereka ke kurcaci. Berkat tembakan kuat Lucia, tubuhnya terlalu lemah untuk digunakan, dan mereka hanya bisa memulihkan kepala. Pria tua itu frustrasi pada peri karena berlebihan dan merusak bahan-bahan berharga. Sepertinya dia dan Lucia memiliki kebencian alami satu sama lain. Jinhu menyela argumen mereka dan bertanya pada kurcaci apakah dia bisa membuat sesuatu dari mayat itu. Dia mengambil waktu sejenak dan menggali sesuatu dari kepala. Itu adalah organ yang memungkinkannya menghasilkan petir. Dengan itu, dia dapat mempesona tongkat bisbol untuk menghasilkan petir juga. Jin Hook bertanya bagaimana dia ingin dibayar, tetapi yang dia inginkan hanyalah agar peri itu keluar dari bengkelnya. Lucia mulai gemetar karena marah, dan Jin Hook harus menenangkannya dengan janji-janji lebih banyak permen. Setelah hampir tidak berhasil menghentikannya menembakkan lubang lurus melalui kepala kurcaci, dia kembali ke kota untuk membeli permen yang dijanjikannya. Dalam perjalanan kembali ke rumah, dia merasakan sesuatu di sebuah gang. Sepertinya seseorang sedang melacaknya. Dia menjatuhkan bahan makanan di balik tembok dan memanggil orang aneh yang mengikutinya. Sebuah suara menjawab, terkejut bahwa Jin Hook memperhatikannya sama sekali. Tiba-tiba, sesosok muncul entah dari mana dan bergegas ke arahnya dengan ayunan pedang. Jin Hyuk nyaris tidak berhasil memblokir serangan itu dengan tongkatnya. Pendatang baru itu terkejut bahwa Jin Hyuk bahkan bisa melihatnya sama sekali. Ini mengkonfirmasi bahwa rumor itu benar. Jin Hook benar-benar lebih dari sekadar peringkat C biasa. Jin Hook mendorongnya kembali, lalu melompat ke arahnya dengan serangan lain dari tongkatnya. Karena dia tidak ingin mengungkapkan siapa dia, maka dia hanya harus dipukuli sampai dia merasa ingin berbicara. Karena penyerang tidak bisa bertarung secara langsung, dia menggunakan keterampilan untuk membuat dirinya tidak terlihat lagi. Memutuskan untuk mengubah taktik,
Jin Hyo hanya bisa merasakan kehadirannya dengan samar, tetapi dia tidak bisa melihatnya. Perasaan samar yang dia miliki cukup untuk mengetahui kapan dia akan menyerang. Dia berhasil menghindari dan memblokir sebagian besar serangan yang dilemparkan padanya. Tetapi pada tingkat ini, hal-hal tidak akan berjalan dengan baik untuknya untuk waktu yang lebih lama. Jika dia memiliki tongkatnya yang biasa, dia bisa melacaknya dengan lebih mudah. Tapi kurcaci tua itu sedang mengerjakannya, yang berarti dia harus beralih ke tongkat aluminium biasa. Dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Tanpa cara lain untuk bertarung, Jin Hook berlari, tetapi tidak sebelum penyerang berkerudung menempelkan alat pelacak ke bajunya. Jin Hook pergi ke area yang ramai untuk bersembunyi, tetapi alat pelacak penyerang memungkinkannya untuk terus memantau kemanapun dia pergi. Jejak itu mengarah ke kamar mandi di department store, dan dia mengikutinya, menyamarkan dirinya sementara itu. Dia berhenti di depan bilik yang dilacak oleh pelacak dan menendangnya terbuka, siap untuk menyerang, kecuali tidak ada apa-apa di sana selain pelacak yang menempel di dinding. Itu adalah jebakan. Dia menyadari itu sudah terlambat saat Jin Hook bergegas di belakangnya dengan tongkatnya yang terangkat. Di ruang terbatas ini, menghilang tidak akan menyelamatkannya. Dia nyaris tidak menghindari serangan itu dan membalas dengan ayunan pisau ke wajah Jin Hook yang mudah dihindari dan pemburu itu meraih tangan penyerang sebelum membantingnya ke tanah. Dengan tidak ada tempat lagi untuk lari dan angin keluar darinya, Jin Hook mengangkat tongkatnya dan bersiap untuk mengayunkan satu kali terakhir dan bersiap untuk menghancurkan kepalanya jika dia tidak memberitahu Spill yang mengirimnya dalam pengejaran ini. Sementara itu, di luar, seorang anak laki-laki ingin menggunakan toilet. Ada tanda yang melarang masuk, tetapi dia tidak bisa menahannya lagi. Ayahnya dengan enggan membiarkannya berlari tepat saat pembunuh itu akan mengaku. Itulah satu-satunya kesempatan yang dia butuhkan. Pembunuh itu mengisi bola api dan mengirimkannya lurus ke Jin Hook dan anak itu, memaksanya untuk memasang perisai dan menyelamatkan mereka berdua. Pembunuh itu menggunakan asap sebagai pelarian untuk lari selagi dia masih bisa. Para petinggi hanya menyuruhnya untuk mendapatkan beberapa informasi darinya. Dia tidak menyangka hal-hal akan begitu merepotkan. Saat dia mencoba lari, sebuah benda menusuk lurus melalui dadanya, membunuhnya seketika. Jin Hook berdiri di belakangnya, mencoba mengatur napasnya. Sepertinya dia menggunakan terlalu banyak kekuatan dan secara tidak sengaja membunuhnya. Saat dia meratapi situasi, sebuah jendela status muncul di depannya. Itu mengakui pembunuhan itu tetapi melabelinya sebagai pembelaan diri. Karena ini, sifat penjahat tidak akan diberikan, dan sebaliknya perubahan pekerjaan tersembunyi telah tersedia. Selanjutnya, pendeta seperti dia akan menderita hukuman di mana keterampilan mereka disegel. Dia benar-benar berpikir itu sudah berakhir baginya. Tanpa pekerjaan pendetanya, kekuatan tempurnya akan berkurang secara signifikan. Tapi membunuh bajingan itu secara mengejutkan memicu perubahan kelas. Dua detektif mendekati pemuda yang terguncang itu untuk mendapatkan pernyataannya tentang apa yang terjadi di kamar kecil. Detektif utama, Jo Kyung yang dari divisi urusan pemburu menunjukkan rencananya dan dengan sopan meminta kerja sama Jin Hyak dalam masalah sensitif itu. Mereka mengidentifikasi pemburu penyihir yang menyerang pemuda itu. Jin Hyak memberikan kebenaran kepada para detektif. Ketika penyihir itu mendapati dirinya dalam bahaya, dia menggunakan sihir dengan niat untuk membunuh. Dia menggunakan sihir api dengan kesadaran penuh bahwa seorang anak akan terjebak dalam ledakan. Jin Hyuk khawatir anak itu mungkin terluka, tetapi para detektif meyakinkannya bahwa anak itu hanya menderita luka bakar ringan, tidak ada yang serius. Anak itu dan ayahnya bahkan menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Jin Hyak karena datang di saat yang tepat. Dia hanya lega bahwa anak itu tidak mengalami cedera besar. Para detektif mengakui bahwa anak itu tetap tidak terluka berkat respons cepat dan tepat Jin Hock. Berkat upayanya yang gagah berani untuk menetralkan seorang penjahat, seharusnya tidak ada masalah dengan kasus yang diakui secara hukum sebagai pembelaan diri. Dia bahkan bisa kembali ke rumah tepat setelah penyelidikan selesai. Sejujurnya, Jin Hyuk mengharapkan lebih banyak masalah. Tapi syukurlah, pihak berwenang masuk akal. Detektif Joe menyimpulkan bahwa tindakan pemuda sebelumnya memainkan peran, dan hukum yang berlaku untuk pemburu selalu sedikit berbeda. Tapi ada alasan lain mengapa mereka bersikap ringan pada pemuda itu. Itu adalah fakta bahwa dia tidak menerima gelar penjahat bahkan setelah membunuh seseorang. Gelar tersebut hanya muncul ketika seseorang dengan sengaja melakukan pembunuhan. Itu tidak menunjukkan kepalanya yang jelek ketika pembunuhan itu dilakukan dalam pembelaan diri. Ini adalah rahasia umum bagi para pemburu saat ini. Jika Jin Hyak bisa merahasiakan apa yang dia dengar, tidak akan ada kebutuhan untuk diganggu oleh persidangan hukum. Jika dia memilih untuk mengungkapkan informasi apapun tentang insiden itu kepada orang lain, itu akan menempatkan seluruh divisi urusan pemburu dalam posisi yang sulit. Tentu saja, Jin Hak tahu untuk tutup mulut. Namun, dari sudut pandang divisi, kepercayaan hanya bisa sejauh ini, dan itu membawa beberapa risiko. Hanya untuk memastikan, Detektif Joe menyerahkan perekam kepada pemuda itu hanya untuk tindakan pengamanan. Mulai sekarang, dia akan diminta untuk menyimpan perangkat itu padanya setiap saat. Terus terang, perangkat pemantauan akan terpicu jika mengambil 3 kata tabu. Begitu mendengar kata-kata pembunuhan, penjahat, dan pembelaan diri, sinyal akan dikirim ke pihak berwenang.
Selama pemuda itu tutup mulut tentang seluruh masalah tanpa mengucapkan kata-kata tabu itu, seharusnya tidak ada masalah. Detektif Joe mendesak Jin Hak untuk pulang dan beristirahat untuk menghapus kejutan dari sistemnya sementara orang-orang besar membersihkan semua kekacauan. Jin Hyuk berterima kasih kepada para detektif dan melanjutkan perjalanannya pulang dengan ekspresi muram. Begitu dia berjalan pergi, para detektif bergosip tentang pemuda yang dikabarkan menjadi orang yang menangkap jenis monster baru yang dikabarkan. Bahkan seorang amatir dapat dengan jelas melihat bahwa Jin Hyuk sama sekali bukan pemburu peringkat C. Dia berhasil memblokir Flametorm penuh tanpa menerima kerusakan apapun saat melindungi seorang anak. Penjahat pemburu penyihir tingkat tinggi bukanlah seseorang yang bisa dikalahkan begitu saja. Pada titik ini, kemampuan misterius Jin Hyuk lebih dari sekadar rumor yang dibesar-besarkan. Apa yang divisi yakin adalah bahwa Kang Jin Hak harus memiliki kekuatan jauh di luar peringkat C normal. Para detektif hanya bisa berharap bahwa dia tetap bersih dari masalah yang tidak perlu untuk menumbuhkan rasa saling percaya. Akhirnya, sendirian, Jin Hai memeriksa kelas barunya, Inquisitor. Itu adalah kelas tersembunyi tanpa catatan yang tersedia secara publik. Dia berharap untuk mendapatkan sesuatu seperti ini suatu hari nanti, tetapi dia tidak berharap mendapatkannya begitu cepat. Daripada mengamati deskripsi keterampilan dengan membosankan, dia lebih suka menguji kelas barunya melalui pertempuran yang sebenarnya. Dia membiarkan goblin mendekat cukup dekat untuk menyerang melawannya. Dia melatih keterampilan yang menggantikan kemampuan penyembuhannya dan mengubahnya menjadi sesuatu yang disebut kulit keras. Dengan kulit khusus ini, kerusakan yang diambil dari serangan musuh akan sangat berkurang. Dia juga mendapatkan keterampilan resistensi status baru, membuatnya kurang rentan terhadap racun, tidur, stun, dan banyak efek status lainnya. Senang dengan ruangannya, Jin Hyuk mengangkat tinjunya ke arah goblin di depannya. Sekarang dia mengerti mengapa orang menggunakan istilah transformasi. Sementara efek keterampilannya yang ada tetap ada, mereka telah berubah menjadi lebih fokus pada diri sendiri daripada mendukung. Dia tidak bisa lagi menggunakan aura suci, tetapi dia mendapatkan akses ke keterampilan semangat bertarung, membuat auranya lebih cocok untuk pertempungan. Melawan gerombolan goblin dengan tangan kosongnya menjadi jauh lebih mudah. Adapun keterampilan perisai sucinya, itu digantikan oleh keterampilan serangan pertahanan, yang memungkinkannya untuk menyerang ke depan dengan momentum yang tak terhentikan dan pertahanan yang tak tertembus. Menerobos gerombolan goblin hanya dengan tubuhnya adalah hal yang mudah. Dia pada dasarnya mendapatkan keterampilan pelindung, biaya yang meningkatkan pertahanan dan resistensi terhadap setiap efek status yang ada. Berubah menjadi seorang inquisitor telah membuatnya menjadi tank tempur penuh. Setelah dia selesai menguji kecakapan tempur barunya, dia mengalihkan perhatiannya ke keterampilan barunya yang lain. Dia mendapatkan keterampilan pemahaman yang mengukur karma, memberinya nilai numerik moralitas seseorang. Jin Hyuk mengeluarkan ponsel pintarnya dan membuka kamera depan untuk melihat bahwa angka 64 ditampilkan di atas kepalanya. Masih menjadi misteri seberapa berharganya keterampilan ini. Dia tidak memiliki kerangka acuan tentang apa yang merupakan karma tinggi, jadi dia tidak yakin apakah 64 itu baik atau buruk. Selain itu, dia mendapatkan keterampilan lain yang terkait dengan nilai karma, keterampilan penilaian. Melalui kemampuan baru ini, menghadapi musuh dengan nilai karma tinggi akan meningkatkan statistiknya dan efek tambahan. Saat menghadapi musuh dengan 200 atau lebih karma, statistik meningkat sebesar 20%, 50% terhadap 300 karma, dan 100% terhadap 500 atau lebih karma. Singkatnya, dia akan menjadi lebih kuat saat bertarung melawan orang jahat. Fakta ini saja membuat pekerjaan inquisitor layak untuk perbedaan kelas tersembunyi. Namun, kelas yang secara terbuka mendorong tuan rumah untuk menjatuhkan penjahat tidak pernah terdengar. Setelah eksperimen Jin Hyuk, dia langsung pergi ke bengkel. Di sana, kurcaci tua itu baru saja selesai memasukkan tongkatnya dengan kekuatan petir. Tongkat itu dapat menampung hingga 3 muatan petir, dan dibutuhkan setengah jam untuk mengisi ulang setiap muatan. Tentu saja, Jin Hyuk sangat senang dengan kekuatan ini. Dia bertanya kepada kurcaci bagaimana cara menggunakan fitur baru yang sakit ini, dan ternyata cukup mudah. Kurcaci tua itu telah menangkap Cobalt yang mencoba merampok bengkelnya, jadi dia mengikat binatang itu di halaman belakang. Itu akan menjadi boneka uji yang sempurna. Monster itu menggeram dan menggeram dengan ganas, tetapi tidak bisa melepaskan diri dari rantai. Untuk menembak petir, Jin Hyuk bahkan tidak perlu mengucapkan mantra atau apapun. Dia bisa menggunakannya di tengah-tengah pertarungan dengan membayangkan serangan di kepalanya. Pemuda itu fokus dan terus mengawasi hadiahnya. Dia mengambil posisi memukul seolah-olah dia akan memukul bola cepat yang jahat sambil membayangkan kekuatan petir mengalir melalui tongkat. Jin Hyuk menarik napas dalam-dalam dan mengunci. Dengan satu ayunan penuh, dia meluncurkan bola guntur. Itu berderak dan merobek udara tanpa perlawanan. Begitu mengenai Cobalt, monster malang itu melolong kesakitan saat volt listrik yang tak terhitung jumlahnya menghancurkan tubuhnya. Satu muatan sudah cukup untuk membakar anjing monster itu menjadi renyah. Rantai itu menjadi tidak terikat saat tubuh fisik Cobalt hancur menjadi debu. Bahkan kerangkanya terbakar menjadi hitam, menunjukkan betapa menakutkannya muatan guntur itu. Kurcaci tua itu bangga dengan karyanya yang luar biasa. Mendapatkan akses ke serangan jarak jauh akan membuat pertarungan jauh lebih mudah bagi Jin Hyuk. Sekarang setelah pengujian selesai,
Lucia menghampiri Jin Hayak dan bertanya apakah mereka bisa bicara sebentar. Peri yang bersemangat itu membawanya ke sudut dan meraih liontin aneh yang tergantung di lehernya. Dia menanyanya tentang apa yang telah dia lakukan di luar. Lucia telah memperhatikan bahwa pemuda itu tidak lagi memiliki kekuatan ilahi di tubuhnya, belum lagi barang mencurigakan yang dia kenakan di lehernya. Dia hanya khawatir bahwa Jin Hyuk merencanakan sesuatu yang aneh. Pemuda itu membela diri, mengatakan padanya bahwa ini semua hanyalah kesalahpahaman. Dia memberi Lucia dan kurcaci tua itu penjelasan tentang apa yang terjadi di luar. Dia memberitahu mereka bagaimana dia terlibat dalam insiden yang mengubah kekuatan ilahinya menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Selain itu, dia tidak bisa masuk ke detail spesifik karena pernak-pernik aneh yang diberikan kepadanya oleh para detektif. Dalam pikiran kurcaci tua, solusinya sederhana. Dia bisa saja berurusan dengan perangkat itu terlebih dahulu sehingga mereka bisa mendengar seluruh cerita. Tukang pandai besi akan dengan senang hati mengutak-atik pernak-pernik itu, tetapi Jin Hyuk perlu menjalankan tugas untuknya terlebih dahulu. Kurcaci tua bersumpah bahwa tugas itu tidak besar. Itu hanya akan menjadi bantuan sederhana sebagai imbalan untuk mengurus perangkat. Setelah mengobrak-abrik karungnya, dia melemparkan kompas ke tangan pemuda itu. Hanya dengan melihat kompas, Lucia sepertinya telah mengumpulkan kemana kurcaci tua itu mengirim Jin Hyuk, dan dia terlihat khawatir. Tidak tahu apa yang dia masuki, pemuda itu bertanya-tanya apakah dia dikirim ke tempat yang berbahaya. Tugas kecil ini membawa Kang Jin Hayak ke jalan yang berbahaya dan bergunung-gunung yang tampaknya menentang hukum fisika. Menggunakan beberapa peralatan hiking dasar, dia mengusir lubang yang tampaknya tidak berdasar. Kurcaci tua itu mengirimnya ke tempat yang berbahaya hanya untuk menambang biji. Sementara pemuda itu berjuang, Lucia hanya bersantai. Dia bahkan menggodanya karena mengalami kesulitan dengan keturunan. Dia menegaskan bahwa dia harus mengikuti jejaknya dan tidak pernah menyimpang atau pergi sendiri jika dia tidak ingin mendapat masalah. Lucia melenturkan keterampilan akrobatiknya dan melompat dari tebing dengan anggun. Tanpa mengandalkan keselamatan tali, dia menggunakan tangannya untuk memanjat tebing. Jinhee hanya menghela napas. Dia tidak mungkin bisa melakukan apa yang bisa dia lakukan dengan sempurna. Lucia menertawakannya karena terlalu takut. Dari sudut pandangnya, dia hanya membatasi dirinya dan takut tanpa alasan sama sekali. Tanpa membuang-buang waktu lagi, peri itu menyelam ke lubang tanpa dasar, tidak terganggu karena gravitasi melakukan pekerjaan berat. Jin Hayak menganggap bahwa dia mungkin benar. Mungkin dia terlalu pengecut dan dia harus percaya pada kemampuannya yang meningkat. Jadi pemuda itu melepaskan pegangan cemasnya pada tali dan mengikuti Lucia dalam jatuh bebas. Dia mungkin juga mencoba dan bereksperimen dengan tubuhnya sekali ini saja. Setelah mencapai ujung keturunan, dia menggunakan tangan dan kakinya untuk menghentikan jatuhnya. Mendarat tanpa sedikit pun cedera di samping Lucia, Jinhee akhirnya menyadari bahwa dia bukan lagi manusia normal. Peri itu sudah tahu bahwa dia memiliki perangkat keras manusia super. Dia hanya membatasi dirinya karena ketakutan lama. Mengambil istirahat di tengah misi, mereka duduk di tebing curam dan berbicara tentang apa yang sebenarnya terjadi di luar. Lucia khawatir bahwa melepaskan perangkat itu mungkin akan membuat Jin Hyuk dalam masalah. Tapi kurcaci tua itu mengatakan bahwa itu akan baik-baik saja, jadi pasti ada jalan. Tukang pandai besi itu mungkin sedikit pemarah kadang-kadang, tetapi dia benar-benar berbakat dan dapat dipercaya. Bahkan Lucia, yang membenci kurcaci tua itu, mengakui bahwa kentut tua itu dapat diandalkan dalam hal-hal seperti ini. Dia cukup penasaran dengan nilai-nilai karma yang datang dengan kelas baru Jinhee. Dia bertanya berapa tingkat karmanya, dan Jin Hyuk menjawab bahwa dia memiliki 82, yang tertinggi di antara mereka bertiga. Jin Hyuk di 64, dan kurcaci tua memiliki 72. Mengingat kehidupan kasar yang telah dijalani Lucia sejauh ini, karmanya menjadi yang tertinggi tidak mengejutkannya. Bagaimanapun, dia harus melakukan semua yang dia bisa untuk bertahan hidup. Meskipun demikian, perbedaan antara dia dan Jin Hyuk adalah 20 poin yang sedikit, dan dia hanya membunuh satu orang sejauh ini. Lucia, di sisi lain, sudah lama kehilangan hitungan. Kalau dipikir-pikir, di dunia tempat dia dulu tinggal, ada orang suci yang bisa membedakan yang baik dari yang jahat hanya dengan pandangan sekilas. Jin Hyuk menegaskan bahwa dia jauh dari menjadi orang suci, dan dia setuju. Dia hanya mengatakan bahwa kemampuan untuk mengukur kejahatan ada di dunia lain juga. Bagaimanapun, Lucia tidak terlalu tertarik untuk mencari pikiran untuk kentut tua itu. Dia lebih tertarik untuk menganalisis secara menyeluruh kemampuan baru pemuda itu. Ketika ditanya mengapa dia memiliki minat yang begitu besar pada kemampuan Jin Hyuk, dia dengan main-main menjawab bahwa dia hanya menganggapnya menghibur. Karena tinggal di penjara bawah tanah yang ditinggalkan tidak akan memberi mereka pemahaman yang kuat tentang nilai karma, Lucia mengusulkan agar mereka pergi keluar untuk melakukan beberapa eksperimen. Jin Hyuk merasa tidak enak karena menghentikan misi untuk kurcaci tua itu, tetapi dia juga ingin memahami kemampuan barunya lebih baik terlebih dahulu. Seperti yang dikatakan Lucia, tinggal di penjara bawah tanah hanya dengan mereka berdua tidak akan memperdalam pemahamannya. Jadi, dia mengambil sesuatu dari sakunya. Meskipun dia merasa sedikit kasihan pada laki tua itu, dia mengeluarkan batu kembali untuk langsung kembali ke lokasi yang telah ditentukan yang telah dia tetapkan di dunia luar. Setelah menghancurkan batu di jari-jarinya,
Celah dimensi terbuka tepat di mana mereka berdua berdiri. Lucia terkejut sejenak sebelum ditelan oleh portal. Anehnya, melakukan ini meningkatkan karma Jin Hak. Beberapa menit kemudian, duo itu menemukan diri mereka di tengah jalan kota yang ramai. Lucia mendapatkan minuman untuk dirinya sendiri sementara Jin Hyuk khawatir bahwa sihir kamuflasenya tidak membantu menarik perhatian dari mereka. Dia sudah memberitahunya bahwa dia menyembunyikan penampilan aslinya menggunakan sihir untuk berbaur dengan kerumunan. Tapi ilusi dia mengenakan pakaian manusia hanya membuat mereka lebih menonjol. Setiap orang di sekitar mereka tidak bisa mengalihkan pandangan mereka dari wanita cantik yang duduk bersama Jin Hyuk. Lucia dengan genit bersikeras bahwa dia tidak bisa menyembunyikan kecantikannya, jadi kamuflase tidak banyak membantu. Sebanyak Jin Hyuk ingin tidak setuju, dia tidak bisa. Lucia mungkin wanita tercantik yang pernah dia lihat. Cukup dengan obrolan yang tidak berguna. Lucia ingin meringkas apa yang mereka ketahui tentang nilai karma sejauh ini. Sederhananya, melakukan hal-hal buruk mengumpulkan karma. Misalnya, nilai karma Jin Hyuk meningkat 1 poin karena kegagalannya untuk menepati janjinya kepada kurcaci tua itu. Selain menyakiti orang lain, karma dapat meningkat melalui hal-hal buruk lainnya. Di sisi lain, jika bahaya yang disengaja, seperti dalam situasi pembelaan diri, nilai karma tidak naik. Mereka masih tidak memiliki dasar dari apa yang merupakan karma tinggi atau rendah. Tetapi jika lebih dari 200 poin, seseorang diakui sebagai penjahat. Membunuh seseorang di ambang batas nilai karma 200 tidak akan membuat Anda dihukum. Itu akan dianggap pembelaan diri daripada pembunuhan. Kekuatan yang ada tidak lagi melihat mereka sebagai manusia karena bahkan Lucia dan kurcaci belum mencapai 100 poin. Anda harus cukup jahat untuk mendapatkan lebih dari 200. Jin Hyuk telah mengamati orang-orang sepanjang hari dan dia bahkan belum melihat pejalan kaki rata-rata dengan lebih dari 50 poin karma. Mereka mungkin membuang-buang waktu di tempat umum yang relatif damai. Mereka perlu pergi ke area yang lebih kotor untuk melihat beberapa orang karma tinggi yang nyata. Untungnya, tempat di mana orang jahat berkumpul mudah diakses melalui distrik lampu merah kota. Lucia terpesona oleh lampu-lampu yang menyala di jalanan pada malam hari. Dia bertanya apakah orang tidak takut terlihat oleh monster atau hal-hal seperti itu. Jin Hyuk dengan sabar menjelaskan bahwa tidak seperti di dunianya, monster tidak berkeliaran di bumi secara normal. Sebagai peri, dia menemukan udara di distrik lampu merah mengerikan, tetapi setidaknya mereka memiliki lampu yang cantik. Setiap dunia memiliki sisi cerah sendiri. Saat mereka berjalan di jalanan yang kumuh, seorang barman yang teduh mendekati keduanya dan memuji kecantikan Lucia. Pria itu menegaskan bahwa bar mereka mengadakan acara, dan wanita cantik bisa menikmati hingga 5 koktail gratis. Lucia hanya mendorong pria itu keluar dari jalan dan terus berjalan. Sebelum dia bisa pergi jauh, Jin Hyuk meraih bahunya dan menyuruhnya menunggu. Pemuda itu bersikeras bahwa mereka harus tinggal sebentar dan menikmati minuman gratis itu. Barman itu menyala dan mengantar mereka ke dalam tempat itu saat dia bersumpah untuk memberikan layanan terbaik kepada Lucia. Setelah berjalan sepanjang hari dan hanya melihat orang normal dengan nilai karma normal, Jin Hyuk akhirnya menemukan apa yang dia cari. Dia akhirnya melihat barman, sampah penjahat dengan 300 karma tergantung di atas kepalanya. Duo itu duduk di bar dan menikmati minuman keras yang disajikan di depan mereka. Koktail itu memiliki rasa manis, jadi Lucia sangat menyukai minuman itu. Sementara itu, barman itu diam-diam mencibir pada dirinya sendiri. Dia baru saja memberi mereka berdua minuman berenda racun yang melumpuhkan target dengan 1 tetes. Melihat bahwa racun yang bekerja cepat itu tampaknya telah berlaku, barman itu memberi isyarat kepada sekelompok preman yang dia siapkan. Para preman bertujuan untuk berurusan dengan Jin Hyuk terlebih dahulu, tetapi begitu mereka mendekat, pemuda itu bertanya apakah mereka yakin tentang rencana itu. Karena keterampilan status efeknya yang resisten mengaktifkan, racun dalam minuman keras itu tidak berguna. Jin Hee dengan cepat berbalik dan memberikan pukulan yang mengejutkan ke salah satu rahang preman. Pemuda itu tersenyum pada fakta bahwa dia akhirnya bisa meregangkan anggota tubuhnya melawan scrap ini. Dia menarik kembali dan memukul pukulan lain yang menyerang 2 antek sekaligus. Kesepakatan 2 untuk 1, jika Anda mau. Berdasarkan jarak yang ditempuh oleh orang-orang bodoh yang terbang ini, jelas terlihat bahwa kekuatan di balik pukulannya mematikan. Sebelum memberi antek waktu untuk berkumpul kembali, dia memutar kakinya dalam gerakan tajam. Dia menggunakan kakinya yang lain untuk menendang satu lagi di wajah. 1 tendangan sudah cukup untuk Ko. Sementara itu, Lucia perlahan membuka matanya saat efek racun lumpuh secara bertahap menghilang di tubuhnya. Dia berbalik dan melihat sekelompok antek tergeletak di lantai dijatuhkan oleh Jin Hai. Lucia bingung dan bertanya apa yang sedang terjadi. Nah, pemuda itu baru saja membersihkan sampah. Barman itu melihat semuanya terungkap dan akhirnya memanggil kartu trufnya untuk mengambil tindakan. Buscut melepas jaketnya dan otot-ototnya melotot melalui bajunya. Dia tahu bahwa dia harus menganggap serius pemuda itu. Buscut berlari dengan kekuatan yang mengesankan dan duo itu hanya menatapnya dengan apatis. Jin Hee memperbaiki matanya pada sosok pria yang kekar berlari ke arahnya. Lucia mengambil tembakan lain dari koktail beracun dan bertanya apakah dia butuh bantuan. Dia menolak mengetahui bahwa dia bisa mengambil antek lain sendirian. Buscut merasa marah karena duo itu berbicara seolah-olah dia bukan faktor.
Dia mengayunkan pukulan terbaiknya hanya untuk dihentikan oleh pegangan yang waktunya sempurna. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba untuk mendorong atau bergerak, dia tidak bisa membuat Jin Hai bergeming sambil memegang tinjunya. Itu berarti pemuda aneh itu pasti seorang pemburu. Buscu terlihat dan bertarung seperti pemburu berpengalaman juga. Jika itu masalahnya, dia harus berada di luar sana berburu monster alih-alih bermain dengan gangster di Bar City. Tuan Buscu tidak berharap untuk melawan seseorang seperti Jian Hawk dalam operasi kecil mereka ini. Mengetahui bahwa dia bukan tandingan pemuda itu, dia sudah memetakan bagaimana dia bisa keluar dari situasi yang sulit ini. Saat itulah bocah kita memiringkan cengkeramannya sedikit dan mematahkan tinju pria itu tanpa ampun. Buscut berteriak kesakitan saat dia merasakan beberapa tulang retak dan patah pada saat yang sama. Tapi Jin Hyuk belum selesai. Untuk membungkam Buscut, dia meluncurkan pukulan tepat ke mulut pria itu. Buscut terbang seperti layang-layang yang longgar. Momentumnya dihentikan oleh kursi bar yang berbaris di belakangnya. Dengan setiap antek diurus, satu-satunya sampah yang tersisa adalah barman yang ketakutan. Jin Hayak berlari seperti binatang buas dan menempatkan penjahat itu dalam cekikan yang hampir menghancurkan tenggorokannya dengan intensitas tanpa henti. Dia mengangkat barman itu, memotong oksigen saat dia memulai interogasinya. Tentu saja, itu tidak akan menjadi interogasi yang efektif jika dia tidak memberikan beberapa pukulan terlebih dahulu. Jin Hayak tanpa pandang bulu melukis dinding bar dengan darah penjahat itu. Pada saat dia puas dengan semua pukulan, tinju pemuda itu ternoda oleh darah barman itu. Dia benar-benar melakukan banyak hal pada wajah penjahat itu, membuatnya hampir tidak dapat dikenali. Jin Hak memulai interogasi. Jelas bahwa ini bukan pertama kalinya barman melakukan sesuatu seperti ini. Dan untuk menjalankan operasi ini, dia harus memiliki seseorang yang mendukungnya. Barman itu dengan keras menyangkal bahwa dia memiliki dukungan atau hal semacam itu. Tapi tidak mungkin seorang preman yang tidak berharga bisa lolos dengan berulang kali menusuk minuman dan menculik wanita tanpa ketahuan. Para gangster yang disewa itu juga harus berafiliasi dengan kekuatan yang lebih besar. Tidak mungkin mempekerjakan mereka tanpa dukungan organisasi. Jin Hayak menatap mata penjahat itu dan memberinya satu kesempatan terakhir untuk berbicara. Bahkan setelah dipukuli dan diancam, barman itu terus menyangkal keterlibatan pendukung. Pergi sejauh ini untuk tidak menjelekkan pasti berarti barman itu sangat setia atau siapapun yang berada di balik semuanya lebih menakutkan daripada pemukulan yang dia alami sekarang. Untuk melihat mana yang benar, Jin Hayak tidak punya pilihan selain menjadi lebih kasar. Dia meraih salah satu kaki barman itu dan mulai menarik. Bingung dan takut, penjahat itu mulai menggeliat dan berteriak. Jin Hayak bersikeras bahwa dia hanya membantu pria itu menemukan motivasi untuk berbicara dengan cara apapun yang memungkinkan. Barman mencoba bersikap tangguh dan menegaskan bahwa kekerasan tidak akan membuatnya berbicara, tetapi pemuda itu berbeda pendapat. Sebelum Jin Hyuk bisa melakukan sesuatu yang lebih mengerikan, Lucia menyela dan menyuruhnya minggir dan berhenti dengan metode biadab dan rumitnya. Dia mewujudkan kekuatan misterius di tangannya dan perlahan membawanya ke wajah barman itu. Penjahat itu berubah dari takut dan bingung menjadi santai dan longgar, meskipun masih jelek. Begitu kekuatan misterius Lucia memasuki sistem barman, beberapa detik keheningan berlalu. Tiba-tiba, wajahnya berubah menjadi kegilaan iblis, dan dia mulai bertanya kepada duo itu apakah mereka dikirim oleh sebuah organisasi bernama Altron. Dia dengan gila bersikeras bahwa tidak peduli berapa banyak omong kosong yang ditarik Altron, sudah terlambat sekarang. Apapun yang dilakukan Lucia pada pria ini membuatnya menjadi bodoh. Yah, dia hanya membuatnya lebih mudah bagi barman untuk mengaku. Dia tidak berharap dia menjadi gila dan menumpahkan seperti orang gila. Barman itu melanjutkan bahwa Altron tidak signifikan karena guild tiraninya akan membantai setiap musuh mereka. Begitu saja, duo itu menemukan kekuatan yang mendukung operasi mengerikan ini, guild tiran. Sepertinya situasi ini lebih besar dari yang awalnya Jin Hayak pikirkan. Dia bertanya kepada barman yang gila itu apa yang membuatnya yakin bahwa tiran akan mampu membantai musuh mereka. Bajingan yang meneteskan air liur itu hanya menjawab bahwa mereka memiliki ramuan alain. Jawaban ini hanya membingungkan pemuda itu. Dia tidak tahu apa yang dibicarakan barman itu. Beberapa menit kemudian, polisi tiba untuk memeriksa insiden itu sementara Jin Hayak dan Lucia keluar dari sana. Mereka berdua secara tak terduga mengungkap konspirasi besar yang mengarah ke atas dengan guild besar yang diam-diam berada di belakangnya. Lucia menjelaskan bahwa ramuan alain adalah obat yang menggandakan statistik pengguna, membuatnya membutuhkan wanita muda yang tak terhitung jumlahnya sebagai pengorbanan. Dia tidak pernah berpikir bahwa guild dari bumi akan mampu menciptakan sesuatu yang begitu jahat. Dia tidak percaya bahwa sekelompok orang gila benar-benar mencoba membuat obat itu. Ramuan alain ada di dunianya juga. Mereka menyebutnya air mata ratu. Salah satu teman dekat Lucia dikorbankan sebagai pupuk untuk ramuan itu ketika mereka masih muda. Bertahun-tahun kemudian, tepat setelah dia mencapai peringkat platinum, Lucia mengamuk dan secara pribadi memusnahkan organisasi di balik produksi obat-obatan. Itu menjelaskan mengapa dia memiliki ekspresi muram di wajahnya sejak mereka meninggalkan bar. Pertanyaannya sekarang adalah apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Karena barman itu mengatakan bahwa ramuan itu hampir selesai, mereka hanya perlu memusnahkan guild tiran sebelum selesai.
Di bar yang sama tepat setelah polisi meninggalkan tempat kejadian, seorang pria yang ditutupi semua warna hitam melaporkan apa yang terjadi kepada atasannya. Dia memiliki topeng dan kacamata yang menutupi separuh wajahnya. Berdasarkan penyelidikannya sendiri, insiden di bar itu bukan perselisihan internal. Yang aneh adalah para pelaku hanya membunuh barman itu dan pergi. Metode aneh ini tidak akan digunakan oleh guild lain atau seseorang di pihak mereka. Tugas berikutnya dari pria bertopeng itu adalah mencari tahu siapa yang mengganggu operasi mereka sesegera mungkin. Dia yakin bahwa dia bisa memberikan para pelaku dengan tergesa-gesa. Mari kita alihkan perhatian kita kepada teman-teman kita di Titan Guild. Saat ini, para petinggi sedang dalam perjalanan bisnis ke luar negeri. Menurut sekretaris yang kompeten, Lee Hyena, hasil perjalanan mereka ke Hong Kong sangat memuaskan. Jika kinerja paruh pertama mereka terus membaik seperti ini, mereka mungkin bisa merekrut 15% lebih banyak anggota guild. Guild sedang berkembang pesat. Tetapi pemimpin guild Titan, Seo Sang-ho, sedang tidak enak badan saat ini. Dia stres mendengar berita tentang ramuan Alain. Seperti yang dia duga, Lee Hyena tidak pernah mendengar hal seperti itu. Asosiasi telah berusaha keras untuk menyembunyikan keberadaannya dari dunia. Sulit bagi Lee Hyena untuk kembali ke Korea saat ini karena dia masih memiliki beberapa urusan guild di luar negeri untuk diurus. Karena itu, Sang-ho harus bertindak sendiri untuk saat ini. Dia menugaskan sekretaris Lee Hyena untuk segera mengeluarkan perintah mendesak kepada seluruh guild. Mulai sekarang, Guild Titan akan menyatakan hubungan permusuhan penuh dengan Guild Tyrant. Perang akan segera terjadi. Terkejut dengan keputusan drastis seperti itu, Lee Hyena meminta informasi lebih lanjut sebelum mereka menjerumuskan seluruh guild ke dalam konflik besar. Yang Sang-ho katakan hanyalah bahwa kegagalan untuk bersiap sekarang hanya akan menyebabkan kekacauan yang lebih besar di masa depan. Jika informasi yang dia terima ternyata benar, akan terlambat begitu kekacauan terjadi. Lee Hyena menuntut informasi macam apa yang baru saja diterima pemimpin itu sehingga bertindak begitu tidak terkendali. Sang-ho tahu betul bahwa perintah ini adalah deklarasi perang terhadap entitas sebesar guild mereka. Dia juga meyakinkan sekretarisnya bahwa Guild Ultron dan bahkan pemerintah akan berada di pihak mereka ketika saatnya tiba. Meski begitu, perang membawa risiko besar bagi semua orang yang terlibat. Lee Hyena menyarankan agar mereka setidaknya berkonsultasi dengan eksekutif guild mereka untuk membuat keputusan yang lebih hati-hati dan masuk akal. Tapi Sang-ho sudah mengambil keputusan. Pikirannya tidak pernah sejelas ini, dan dia tidak punya waktu untuk pertemuan yang tidak masuk akal. Hanya dengan menatap matanya, Lee Hyena tahu bahwa pemimpin itu sudah mengambil keputusan tentang masalah ini. Sang-ho biasanya adalah tipe yang berhati-hati, namun dia membuat keputusan yang begitu tegas. Dia mengerti bahwa Lee Hyena merasa ragu untuk bertindak membabi buta tanpa banyak informasi. Untuk saat ini, Sang-ho membutuhkan Lee Hyena untuk mempercayai keputusannya dan menyatakan perintah itu secara rahasia di dalam guild saat mereka melakukan penyelidikan secara sembunyi-sembunyi. Pengumuman perang resmi bisa datang belakangan. Adapun penyelidikan internal, Sang-ho sudah memiliki beberapa orang yang dia inginkan informasinya. Apa yang memicu perubahan mendadak pada Sang-ho ini? Anda bertanya? Jelas, itu adalah satu pesan teks dari Jin Hyuk mengenai rencana Tyrant untuk menciptakan obat keji melalui pengorbanan manusia. Lucia hanya bersantai di rumah Jin Hyuk, memakan permennya dan mengomel pada pemuda itu tentang rencananya. Dia senang mengetahui bahwa ada beberapa orang yang dapat dipercaya dan berpikiran jernih di dunia ini seperti Seo Sang-ho. Jika tidak ada yang setuju untuk bergabung dan menghancurkan Guild Tyrant, dia akan menangani masalah ini sendiri. Ini membantu bahwa metode untuk menciptakan ramuan Alain tidak diragukan lagi tidak manusiawi. Jin Hyuk bertanya kapan peri itu akan kembali ke ruang bawah tanah alih-alih mengosongkan dapurnya sepanjang hari, tetapi dia menolak untuk kembali ke ruang bawah tanah yang membosankan dan melewatkan serangan terhadap Guild penjahat. Dia menganggap bahwa Guild Tyrant pasti bukan pemburu biasa jika mereka cukup gila untuk membuat sesuatu yang begitu jahat. Bahkan Jin Hyuk harus mengakui bahwa dia tidak bisa menangani organisasi sebesar itu sendirian. Setidaknya belum. Lucia secara resmi menawarkan bantuannya dalam memusnahkan sampah-sampah itu bersama-sama. Jin Hyuk berterima kasih padanya karena telah melakukannya, meskipun dia tidak harus melakukannya. Tiba-tiba, seseorang mulai mengetuk pintu dan memanggil nama Kang Jin Hyuk. Dia tidak benar-benar mengharapkan siapapun, jadi ini adalah kejutan yang tidak terduga. Mungkin itu hanya pengiriman. Mungkin itu sesuatu yang lebih. Mungkin itu pria bertopeng yang dikirim untuk menyelidiki apa yang terjadi di bar. Dia memiliki kompas ajaib yang bisa melacak orang melalui darah. Dia menggunakan darah bartender untuk melacak jejak yang tersisa di tubuh Jin Hyuk. Dari bar, dia bahkan tidak membutuhkan mobil untuk melintasi kota yang kaya dengan mulus. Menggunakan atap setiap bangunan di jalan, pria bertopeng itu memulai perburuannya. Akhirnya, dia mendarat di depan sebuah gedung apartemen. Setelah menunjukkan arah darah, dia menatap rumah sederhana itu dan tidak bisa tidak merasa sedikit aneh. Untuk sesaat, dia pikir rumah itu terlihat sedikit kabur, tetapi dia hanya menganggapnya sebagai imajinasinya. Dia juga mengenali alamat itu sebagai rumah pemburu yang berurusan dengan Leviathan beberapa hari yang lalu, yang bisa berarti bahwa kedua insiden itu mungkin agak terkait, tetapi itu tidak terlalu penting bagi pria bertopeng itu. Dia ditugaskan untuk sebuah pekerjaan,
dan dia akan melakukannya. Tiba-tiba, dia memanifestasikan jarum tebal yang memancarkan aura jahat dari udara tipis. Dia berencana untuk menangkap dan menanyakan beberapa hal kepada targetnya. Jin Hayak berjalan ke ambang pintu dan bertanya siapa yang ada di sisi lain. Seperti yang diharapkan, pria bertopeng itu mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki pengiriman terlambat karena kecelakaan. Pemuda itu tidak bodoh. Tidak mungkin pengiriman akan tiba di larut malam. Selain itu, masih ada mantra penekan pengakuan yang dilemparkan di sekitar rumah, membuatnya hampir tidak mungkin menemukan rumahnya. Jika seseorang mengatasi mantra yang kuat itu untuk datang ke sini dan berpura-pura menjadi orang pengantar, mereka pasti memiliki niat buruk. Namun demikian, Jin Hayak membuka pintunya sambil menjaga kewaspadaannya saat pria bertopeng itu memaksa masuk dengan jarum jahat di tangan. Dia mengharapkan beberapa taktik kotor, jadi tidak sulit bagi Jin Hayak untuk menangkap tangan penjahat itu saat dia membidiknya. Dia dengan nakal bertanya apakah pengiriman datang dengan bonus panah beracun akhir-akhir ini. Pria bertopeng itu seharusnya menjadi orang yang melakukan serangan diam-diam, namun dia adalah orang yang tertangkap basah. Lucia menyela dan menembakkan panah dari busurnya sambil buru-buru menyuruh Jin Hai untuk menyingkir. Kecepatan dan kecepatan panah itu tidak tertandingi. Hampir tidak mungkin untuk menghindar pada jarak sedekat itu saat menembus tubuh penjahat itu. Kekuatan di balik tembakan itu mengirim pria bertopeng itu terbang keluar dari lantai 2. Dia berdarah deras saat panah menggali lebih dalam ke daging dan organnya. Lucia memuat tembakan lain dan meminta Jin Hyuk untuk menyingkir karena dia berniat untuk menghabisi bajingan itu. Jin Hayak melambai padanya dan bersikeras untuk menangani masalah itu sendiri karena pria bertopeng itu pasti mencarinya karena apa yang terjadi di bar. Lucia memperingatkannya bahwa penyerang itu sama sekali tidak biasa karena dia berhasil selamat dari salah satu panahnya. Saat pria bertopeng itu mencoba melepaskan panah, dia menggigil saat dia bertanya-tanya siapa wanita di bumi itu yang mendorongnya ke keadaan kritis seperti itu dalam satu serangan. Dia akhirnya mengeluarkan ujungnya, berdarah di seluruh trotoar. Setiap sel di tubuhnya menyuruhnya untuk mundur untuk saat ini. Pada saat Jin Hai mencoba mengejar, pria bertopeng itu sudah melakukan parkour yang terluka di atas atap tetangga. Lucia bertanya apakah pemuda itu ingin mengejar, tetapi Jin Hak menganggapnya terlalu merepotkan. Bajingan itu hanya akan mengejarnya lagi. Mereka bisa menyelesaikannya di lain waktu. Yang lebih penting adalah nilai karma pria bertopeng itu. Dia memiliki lebih dari 900 di atas kepalanya. Itu berarti dia adalah seseorang yang membunuh seolah-olah itu bukan apa-apa. Jin Hayak gatal untuk melawan penjahat sungguhan. Jadi ini berhasil dengan sempurna. Dia bahkan berpikir untuk menggunakan pria bertopeng itu entah bagaimana. Keesokan harinya datang dan Jin Hyuk dan Lucia dikawal oleh mobil guild ke pegunungan. Sopir menepi dan menunjukkan lokasi investigasi terpencil. Mereka dibawa ke sini di bawah instruksi pribadi pemimpin guild Sangho, tetapi bukan rahasia lagi bahwa masih banyak orang di guild Titan yang tidak menyukai Jin Hyuk. Melihat pasukan yang berkumpul di kaki lokasi investigasi, pemuda itu menilai bahwa setengah dari mereka adalah pemburu arang atau lebih tinggi, kelompok elit dari ujung ke ujung. Adapun pria di kemudi, dialah yang mencoba bertengkar dengan Jin Hyuk saat itu. Sepertinya eksekutif Han Yong-seak akan memimpin operasi ini. Sejak awal, Jin Hyuk sudah bisa merasakan firasat buruk bahwa misi ini akan menjadi menjengkelkan dengan sangat cepat. Eksekutif itu secara resmi memperkenalkan dirinya sebagai kepala operasi. Yang mengejutkan Jin Hyuk, bajingan itu mengungkit fakta bahwa mereka bertemu satu sama lain selama serangan udara terakhir. Pemuda itu mengomentari kepribadian eksekutif yang berubah saat dia tampak jauh lebih ramah dan lebih baik hari ini dibandingkan sebelumnya. Yonga berdehem dan dengan canggung meminta maaf atas perilakunya dari waktu itu. Dia hanya terlalu bersemangat dalam usahanya untuk guild, jadi dia ingin mengambil kesempatan ini untuk meminta maaf tentang pertemuan pertama mereka dengan harapan itu tidak akan memengaruhi operasi hari ini. Yong juga bertanya siapa wanita yang dibawa Jin Hai. Pemuda itu memperkenalkan Lucia sebagai rekan yang terampil yang tidak akan menjadi penghalang bagi misi. Tidak ada penyebutan personel tambahan lainnya, jadi eksekutif itu sedikit terguncang. Tapi sebelum dia bisa memprotes, tim pengintai yang mereka kirim sebelumnya telah kembali. Yongok meminta diri sejenak untuk mendengarkan laporan pengintai. Tentu, bajingan itu mungkin telah meminta maaf di permukaan, tetapi dia masih memandang rendah Jin Hyuk dan Lucia, berpikir bahwa mereka hanyalah noob cerang. Tidak peduli seberapa kuat mereka. Bajingan bermata empat ini memiliki agendanya sendiri dalam misi ini. Lucia segera menyadari sifat munafik eksekutif itu dan berkonsultasi dengan Jin Hyuk, apakah mereka akan membiarkan pria itu memimpin. Dia meyakinkannya bahwa mereka akan baik-baik saja. Lebih penting lagi, seseorang telah membuntuti mereka sejak tadi. Baik Lucia dan Jin Hyuk sudah lama melihat ekor mereka yang tidak terlalu rahasia. Pemuda itu memilih untuk membiarkan pengejar ini karena mereka bisa menggunakannya di tempat lain nanti. Sebelum serangan dimulai, Jin Hyuk menyerahkan kristal ajaib yang cerah kepada Lucia. Permata kecil itu adalah item komunikasi. Ini memungkinkan kontak dengan siapapun dalam jarak 10 km. Mereka akan membutuhkannya nanti, jadi yang terbaik adalah menyimpannya. Yongu kembali dengan konfirmasi laporan awal. Dari apa yang mereka kumpulkan, jelas bahwa guild tiran terlibat dalam perdagangan manusia. Adapun rencana serangan,
Eksekutif itu sebenarnya ingin meminta bantuan Jin Hyuk. Setelah menyelidiki, tim pengintai menemukan penghalang kuat yang dipasang di sekitar gedung. Mereka juga percaya bahwa hanya ada satu orang yang mampu menembus penghalang itu tanpa terdeteksi. Yongok bersikeras bahwa tidak ada orang yang lebih cocok untuk menyelinap melalui penghalang itu selain Jin Hyuk. Pemuda itu dengan bebas memanggilnya karena pada dasarnya meminta jalan kematian literal di belakang garis musuh. Eksekutif itu terus memainkan peran sebagai pemimpin tim yang tidak memihak. Dia bahkan secara sarkastis mengklaim bahwa hanya pria yang mengalahkan Leviathan yang bisa melakukan misi siluman ini. Selain itu, daripada bergerak dengan anggota Guild Titan, yang belum pernah dia ajak bekerja sama sebelumnya, akan jauh lebih mudah untuk bekerja sendiri. Yonguk hanya menempatkan segalanya di pundak Jin Hyuk. Dia secara terang-terangan meneruskan semua risiko ke satu orang. Mereka mungkin berpikir bahwa mereka akan mengalahkan Jin Hyuk, tetapi ini justru situasi yang dia harapkan. Jadi, Jin Hyuk bergabung dengan tim pemburu Guild Titan terpilih untuk menyelinap ke bagian penghalang di mana mereka bisa menembus. Rencananya sederhana. Tim sihir akan membuat celah kecil di penghalang, dan Jin Hyuk harus masuk. Mereka mencapai fasad timur fasilitas dan mempercepat. Tim sihir yang tidak kompeten ini hanya bisa mempertahankan celah kecil selama beberapa detik. Jadi, Jin Hyuk harus bertindak cepat dan berlari dengan sekuat tenaga. Tanpa membuang waktu lagi, mereka mulai mengerjakan penghalang untuk memberi pemuda itu celah untuk masuk. Jin Hyuk bahkan tidak keberatan bahwa dia sedang dipermainkan dan sengaja dikirim ke musuh. Dia hanya penasaran dengan apa yang disembunyikan Guild Tiran di pegunungan ini. Begitu celah terbentuk, dia berlari ke dalam penghalang dan dengan gembira melihat sekeliling kompleks. Jin Hyuk mengerem dan memanggil tongkat baseball kepercayaannya, hanya untuk melihat pemandangan aneh di depannya. Penampilan pangkalan di dalam benar-benar berbeda dari apa yang terlihat di luar. Penghalang pelindung pasti dilapisi dengan efek distorsi. Hal pertama yang harus dilakukan, dia harus menemukan pintu masuk ke markas besar ini. Setelah beberapa menit berjalan-jalan tanpa tindakan, dia merasa aneh bahwa ada lebih sedikit penjaga daripada yang dia harapkan. Penjaga pertama yang dia lihat ditempatkan di dekat penghalang, tampaknya menjaga pintu masuk. Jika ada penjaga, pasti ada sesuatu yang perlu dijaga. Ini adalah petunjuk paling menjanjikan Jin Hyuk. Dia naik ke udara dan mengangkat tongkatnya, menanamkan kekuatannya yang mengerikan pada ayunannya. Jin Hyuk mengayunkan tongkatnya dan yang mengejutkannya, penjaga yang berdiri di dekatnya berubah menjadi asap saat senjatanya menyentuh tanah. Itu ternyata ilusi dan bukan orang sungguhan. Dia pikir dia bisa melumpuhkan penjaga untuk menangkap dan menginterogasi sehingga dia bisa membuka pintu, tapi sekarang sepenuhnya terserah dia untuk mencari tahu itu. Yang mengejutkannya, fasilitas yang konon aman ini memiliki pintu otomatis seperti supermarket. Pertahanannya sangat lemah, dan bahkan tidak terlihat seperti mereka memasang CCTV. Mereka pasti berpikir bahwa wanita yang mereka culik tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Hanya untuk memastikan bahwa dia tidak akan dibodohi, Jin Hyuk membawa polis asuransi melalui inventarisnya. Dia mengambil generator EMP yang terbuat dari bahan monster tipe listrik dan dengan santai menjatuhkannya ke lantai. Dengan ini, setiap komunikasi atau perangkat keamanan di sekitar akan dinonaktifkan. Inilah mengapa dia meninggalkan kristal komunikasi sihir dengan Lucia. Begitu EMP berlaku, Jin Hyuk merencanakan langkah selanjutnya. Dengan seluruh kompleks terputus dari jaringan, sudah waktunya untuk memulai misi sebenarnya. Dari kejauhan, pria bertopeng itu terus mengawasi Jin Hyuk. Dia mulai mengumpulkan keterlibatan pemuda itu dengan kecelakaan bar dan Guild Titan. Sama seperti orang lain, pria bertopeng itu tampaknya memiliki agenda tersembunyi sendiri. Dan Jin Hyuk memainkan peran penting dalam membuatnya berjalan dengan lancar. Sebagai hasil dari EMP yang dipicu Jin Hyuk, salah satu penjaga idola fasilitas itu menyaksikan permainannya terganggu saat ponselnya mati. Penjaga itu menyalahkan jarak pedesaan karena mengganggu waktu bermainnya. Ketika dia akhirnya merasa ada sesuatu yang tidak beres, tongkat merah sudah memukul sisi wajahnya tanpa ampun. Jin Hyuk bahkan tidak mengayunkan. Dia benar-benar melemparkan senjatanya dan menusuk bajingan itu dengan ujung tumpul tongkat basebalnya. Setelah memastikan bahwa penjaga itu tidak berdaya, dia menggunakan pemulihan otomatis untuk memanggil kembali tongkatnya. Jin Hyuk akhirnya menemukan seseorang yang terbuat dari daging dan darah untuk dipukuli. Darah penjaga itu memercik ke dinding terdekat saat dia menyentuh lantai beton yang halus dengan bunyi gedebuk. Pria yang baru saja dia bunuh ini bukanlah pemburu. Dia hanya orang biasa, tetapi dia memiliki 800 karma di atas kepalanya. Tempat ini tidak diragukan lagi penuh dengan sampah tidak manusiawi yang keji. Sekarang Jin Hyuk dapat memusnahkan semua orang yang terlibat dalam operasi ini tanpa ragu-ragu. Setelah memasuki gerbang yang terkunci, dia disambut oleh aula panjang pintu penjara. Ini pasti tempat di mana mereka menahan semua wanita yang diculik. Kondisi hidup di setiap sel sangat buruk. Mereka dirantai seperti binatang, menunggu giliran mereka untuk digunakan sebagai pupuk untuk ramuan sialan itu. Pikiran Jin Hyuk terganggu oleh suara seorang pria yang bertanya siapa dia. Salah satu sel di barisan penjara ini berbeda dari yang lain. Alih-alih seorang wanita, seorang pria di penjara di salah satunya. Jin Hyuk juga mengenali seragam yang dikenakan pria itu. Seragam Guild Tiran itu sendiri.
Tuan tahanan memperingatkan pemuda itu untuk melarikan diri sebelum terlambat, karena semua orang di fasilitas ini sudah gila. Di luar, pemimpin tim yang kotor melihat jam tangannya dan mengatur waktu infiltrasi Jinhai. Sudah beberapa saat sejak pemuda itu masuk, dan semuanya masih tenang. Mungkin sudah waktunya bagi pasukan utama untuk bergerak juga. Yongok memerintahkan anak buahnya untuk mendorong dan bersiap-siap di dekat fasilitas, siap untuk masuk jika ada sesuatu yang tidak biasa terjadi. Begitu dia memberikan sinyal, para Titan bergegas maju seperti kawanan lalat dengan jaket hitam mereka. Lucia hanya berdiri di sana, tidak bergerak dan acuh tak acuh. Yang tidak bisa mengerti apa masalahnya. Akhirnya, bajingan bermata empat itu bergabung dengan anak buahnya untuk bersiap-siap sementara Jinhai melakukan semua pekerjaan di dalam. Lucia bertanya-tanya apakah sudah waktunya baginya untuk melakukan bagiannya juga. Sebelum misi dimulai, Jinhai bersumpah untuk menangani situasi di dalam gedung sendirian. Tugasnya adalah mengawasi para Titan di luar. Mereka masih tidak tahu apa yang mungkin dicoba Han Yong-suk, jadi Lucia harus waspada. Pemuda itu memperingatkannya untuk tidak terlalu terlibat, tetapi itu tidak pernah menjadi gayanya. Kembali ke dalam fasilitas, Tuan tahanan memperkenalkan dirinya sebagai Yung Deune. Jin Hayak bertanya kepada pria itu mengapa anggota guild tiran seperti dia berada dalam keadaan yang menyedihkan. Deune mengakui bahwa dia dipenjara karena mencoba membunuh Alain sendiri. Saat ini, mereka hanya membuatnya tetap hidup untuk keahliannya dalam keterampilan ilusi. Efek distorsi pada penghalang pelindung dan penjaga palsu pasti ulahnya. Jin Hyu penasaran mengapa pria ini akan mencoba membuang penelitian guildnya ke toilet. Itu sederhana, sungguh. Deune hanya tidak tahan melihat rekan-rekannya melemparkan wanita ke monster sebagai umpan. Dia mencapai batasnya dan mencoba menjatuhkan Alain sekali dan untuk selamanya, hanya untuk tertangkap dan dipenjara. Jin Hayak terkejut melihat anggota guild tiran yang masuk akal seperti pria ini. Bahkan skor karmanya rendah, hanya 62. Pemuda itu secara resmi mengundang Deune untuk bekerja sama dan menjatuhkan fasilitas sialan ini. Sementara itu, petugas yang ditugaskan untuk memantau ruang kontrol sedang tidur nyenyak di kursi kantornya yang nyaman. Akhirnya terbangun, dia menyadari bahwa dia pasti tertidur saat bekerja lagi. Dia selalu mengantuk pada jam ini, jadi itu bukan hal baru, dan tidak ada yang pernah terjadi di tempat ini, jadi tidak apa-apa. Alih-alih bangun untuk melihat siaran langsung seluruh fasilitas, dia bangun karena layar hitam. Dia melihat sekeliling untuk mencoba dan memahami apa yang terjadi, tetapi tidak berhasil. Panik, dia mencoba menyalakan kembali sistem, tetapi masalahnya adalah sumber listrik yang hangus oleh EMP Jinhai. Setiap perangkat elektronik, termasuk smartphone, tidak berfungsi. Seluruh sistem komputer mati, dan dia tertidur saat itu. Pria ruang kontrol itu sedang dalam persaingan untuk karyawan terbaik bulan ini. Tepat di luar pusat komando, beberapa anak laki-laki tiran sedang bermain kartu untuk menghabiskan waktu. Mereka bersenang-senang sampai pria ruang kontrol mulai berteriak tentang beberapa keadaan darurat. Anak laki-laki tiran itu khawatir, dan yang terburuk dari semuanya, permainan mereka terganggu. Pria ruang kontrol memberitahu semua orang bahwa seluruh sistem benar-benar offline. Untuk memperburuk keadaan, semua wanita hilang dari sel penjara mereka. Mereka memiliki penyusup yang menjerumuskan seluruh tempat ke dalam kekacauan. Pemimpin tim membagi pasukan mereka menjadi dua. Tim 1 akan menuju ke ruang produksi Alain sementara tim 2 mencari penyusup dan para wanita. Adapun orang bodoh yang membiarkannya terjadi, pria ruang kontrol ditugaskan untuk menemukan cara untuk menghubungi markas besar tidak peduli apapun. Setiap sel penjara telah dibuka, membebaskan wanita yang diculik. Saat ini, mereka sedang menuju ke pintu keluar terdekat dengan nyawa mereka dipertaruhkan. Deune tahu tata letak fasilitas itu, jadi dia memimpin semua orang ke jalur yang optimal. Mereka sudah sangat dekat, namun sangat jauh saat para anak laki-laki tiran mengejar jejak pelarian mereka. Dengan wanita yang melarikan diri ditemukan, para anak laki-laki tiran mulai berdatangan. Penanggap pertama segera mengenali Deune saat dia mengarahkan gadis-gadis itu ke pintu keluar. Gigacat mutlak itu membiarkan para wanita melewatinya dan tetap tinggal untuk membeli lebih banyak waktu bagi mereka untuk melarikan diri. Anak laki-laki tiran nomor 1 terlalu bersemangat dan bergegas masuk sendirian, mengancam akan membunuh Deune sekali dan untuk selamanya. Begitu pukulan mendarat, Dune mengingatkan mantan rekan-rekannya tentang spesialisasinya, ilusi. Anak laki-laki tiran nomor 1 hampir tidak bisa menahan amarahnya karena menjadi korban trik sederhana seperti itu. Sementara tim 2 sedang bermain kejar-kejaran dengan Daune dan para gadis, tim 1 menderita nasib yang jauh lebih menyakitkan. Masing-masing dari mereka membawa pisau kecil untuk pertarungan tongkat baseball. Jin Hayak melakukan pekerjaan cepat pada tim yang ditugaskan untuk melindungi ruang produksi Alain. Dia menggunakan teknik dan gerak kakinya yang superior untuk membodohi para petarung setengah-setengah ini kiri dan kanan. Pemuda itu memukul setiap kepala mereka, menggunakan satu ayunan untuk setiap bajingan. Jin Hayak menghabisi anak laki-laki tiran terakhir, dan dia bahkan tidak berkeringat. Melihat betapa putus asa anak laki-laki ini mencoba menjaga gerbang di depan, jelas bahwa Alain ditempatkan di belakang pintu. Jinhee mendapatkan akses ke ruangan itu dan dengan hati-hati masuk. Dia melihat sekeliling dan melihat semua peralatan yang dikumpulkan oleh sampah-sampah tiran untuk membuat obat yang tidak manusiawi itu.
Mereka bahkan sampai menyembunyikan lab raksasa di bawah tanah untuk keamanan. Tabung uji seukuran manusia memenuhi lab, masing-masing berisi wanita yang diculik oleh Guild Tyrant. Melihat skala operasi jahat mereka secara langsung bahkan lebih menjijikan daripada yang dibayangkan Jin Hyuk. Di tengah lab ada monster yang terbungkus dalam kaca pelindung. Itu pasti Alain, sumber dari semua kesedihan dan kejahatan ini. Jin Hee mencengkeram tongkatnya erat-erat. Monster itu tampaknya tidak bereaksi terhadap kehadirannya. Sangat mungkin bahwa itu sedang tidur. Dengan senyum di wajahnya, pemuda itu memanggil petir yang berdiam di dalam senjatanya dan mengambil posisi memukul. Jika semuanya berhasil, dia bisa menghabisi benda ini sekali dan untuk selamanya. Tapi itu akan terlalu mudah. Alain pasti merasakan bahaya dan bangun. Dia menembus kaca pelindung dan mengirim tentakelnya meluncur ke depan dengan ganas. Jin Hyuk harus bergerak dan menghindar dengan cepat saat tentakel yang bergerak cepat membidik titik vitalnya. Serangan petirnya harus dibatalkan. Dia mengamati gerakan tentakel dan ketakutannya tumbuh. Dengan betapa berat dan cepatnya benda-benda itu menyerang, jika dia terkena di tempat yang salah, dia akan tamat. Untuk saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah bertahan sambil menunggu dan berharap ada celah untuk menyerang. Jin Hai memaksa dirinya untuk mengunci diri. Dia harus tetap tenang jika dia ingin tetap utuh. Bagi Anda yang mengharapkan gadis tentakel yang lucu, kita tidak akan mendapatkan itu hari ini. Alain tampak seperti pecandu dengan tentakel. Akhirnya, binatang pecandu itu membebaskan diri dari selubung kacanya, mengirim ribuan pecahan tajam beterbangan kemana-mana. Sepertinya anak laki-laki kita benar-benar kalah kelas kali ini. Jin Hyuk mengaktifkan kulit keras, memberinya perlindungan ekstra. Dia dengan cepat menghindari serangan dan mendorong maju, bertekad untuk mengakhiri pertarungan. Namun, serangan kuat hampir mematahkannya, membuatnya menyadari betapa kuat lawannya. Setelah itu, dia mengamati dirinya sendiri dan bersiap untuk bergerak lagi. Musuhnya tidak akan mudah menyerah, jadi dia harus berjuang lebih keras lagi. Dengan fokus yang diperbarui, Jin Hyuk memberikan serangan terakhir, bertekad untuk mengakhiri pertarungan melawan monster yang melahap orang. Dia nyaris berhasil mengurusnya. Saat dia melihat sekeliling, dia melihat item aneh, batu sihir Al-Rene. Mengamatinya dengan cermat, dia menyadari itu tidak bisa dinilai, tetapi berdasarkan ukuran dan bentuknya, itu menyerupai batu sihir. Memutuskan untuk mendapatkan jawaban nanti, dia berencana untuk bertanya kepada Paman Kurcaci tentang hal itu. Jin Hyuk bertanya-tanya apakah dia harus memeriksa apa yang terjadi di luar. Dia menghubungi Lucia, bertanya apakah dia bisa mendengarnya dengan jelas dan bagaimana keadaannya di sisinya. Dia ingin tahu apakah para gadis berhasil melarikan diri dengan aman. Lucia menjawab, menjelaskan bahwa seorang pria dan para gadis telah turun gunung. Namun, orang-orang yang mengejar mereka berpakaian sama, yang tampaknya mencurigakan. Lucia mendengarkan saat dia mengklarifikasi bahwa pria itu pernah ditangkap karena mengkhianati tiran, tetapi tampaknya dapat dipercaya. Mereka memutuskan untuk bekerja sama dan sekarang dia adalah sekutu kita. Jin Hyuk meyakinkan dan mengkonfirmasi bahwa mereka berada di pihak yang sama. Sekarang setelah situasinya lebih jelas, Lucia bertanya tentang sesuatu yang lebih penting, memeriksa apakah Al telah diurus. Setelah itu, Jin Hyuk meyakinkan bahwa Al-Rani telah diurus dengan baik dan dia juga telah mengamankan batu sihir itu. Kang Jin Hyuk masih fokus pada situasi di luar, bertanya-tanya tentang orang-orang yang mengejar para gadis. Lucia menjelaskan bahwa orang-orang itu telah bertarung selama beberapa waktu sekarang. Begitu orang-orang berpakaian putih muncul, kelompok Titan segera bergegas untuk melawan mereka. Namun, ada sesuatu yang tidak biasa tentang pertempuran itu. Dia mengamati bahwa orang-orang berpakaian putih makan sesuatu. Dan setelah itu, penampilan mereka berubah. Sekarang, para Titan yang awalnya memiliki keunggulan mulai berjuang. Jin Hyuk bertanya-tanya apakah transformasi aneh itu terkait dengan apa yang disebutkan seseorang sebelumnya, obat Alron. Menyadari bahayanya, Jin Hyuk tahu itu akan menjadi masalah besar jika Guild Titan runtuh. Sekarang, meskipun menganggap anggota Titan menjengkelkan, dia mengerti bahwa menghentikan Guild Titan adalah prioritas saat ini. Dia bertanya kepada Lucia apakah dia bisa membantu mereka dalam pertarungan untuk mencegah keadaan menjadi lebih buruk. Lucia memahami rencana itu dan setuju untuk mengurus musuh-musuh berbaju putih. Dia meyakinkan Jin Hyuk bahwa dia bisa mengandalkannya, tetapi sebagai imbalannya, dia menuntut persediaan permen yang besar sebagai hadiah. Sementara itu, Jin Hyuk merasakan bahwa semuanya di sisi Lucia berjalan sesuai rencana. Yakin bahwa pertempuran hampir berakhir, dia memanggil seseorang yang bersembunyi di dekatnya, merujuk mereka sebagai tuan pengantar. Sosok misterius melangkah maju, terkejut bahwa Kang Jin Hyuk memperhatikannya. Selain itu, Jin Hyuk bertanya-tanya apakah dia adalah targetnya atau apakah dia juga mengejar batu sihir Alron. Namun, dia mengungkapkan bahwa tujuannya awalnya sama tetapi sekarang telah berubah. Kang Jin Hyuk memperingatkannya bahwa dia akan menyesali pilihan apapun yang baru saja dia buat. Saat mereka terlibat dalam pertempuran, musuh terkejut dengan kecepatan reaksi yang luar biasa, sesuatu yang jauh melampaui apa yang seharusnya mampu dilakukan oleh pemburu cerang rata-rata. Bajingan itu mengingat saat pria kita memblokir panah beracun sebelumnya, bertanya-tanya apakah itu benar-benar hanya keberuntungan. Meskipun ragu,
Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa pada akhirnya, pria yang dia hadapi hanyalah pemburu cerang. Dia mengaktifkan kemampuannya, bersiap untuk menghabisinya. Namun, saat dia menyerang, dia menyadari sesuatu yang tidak terduga. Jin Hook mengenakan baju besi. Setelah itu, dia mencoba mundur, tetapi sebelum dia bisa pergi, dia merasakan kekuatan tajam menghentikannya. Jin Hook tidak membiarkannya melarikan diri kali ini. Musuh nyaris tidak berhasil memblokir serangan itu. Keraguan menyelinap saat dia menyadari bahwa Ji Hook jauh lebih kuat dari yang dia duga. Frustrasi, dia berteriak, berjanji untuk membalas dendam, tidak dapat menerima bahwa dia dipukuli. Tapi Jin Hook menyatakan bahwa tidak akan ada kesempatan lain. Percaya tempat ini akan menjadi tempat peristirahatan terakhirnya. Dengan semua yang jatuh diurus, fokus beralih ke yang terluka, memastikan keselamatan mereka adalah prioritas berikutnya. Sementara itu, laporan harus dibuat. Penemuan obat-obatan tersembunyi oleh para tiran datang sebagai kejutan. Tanpa bantuan tak terduga dari seorang wanita misterius, bertahan hidup tidak mungkin. Panahnya membawa kekuatan yang hampir sama dengan Nesrang. Namun tidak ada pemburu wanita yang dikenal pernah menunjukkan kekuatan seperti itu. Dengan situasi di bawah kendali, yang terluka dikirim ke rumah sakit dan semua bukti yang mungkin diurus. Dengan para tiran yang tampaknya ditangani, perhatian beralih ke menyelesaikan pesta selamat datang dengan benar. Namun, sebelum mereka dapat melanjutkan, seseorang tiba, terengah-engah, membawa pesan mendesak. Dia mengungkapkan bahwa pemimpin guild tiran dan anggota terkuat mereka sedang dalam perjalanan. Penyebutan Chuan Shao, pemburu Esrang, membuat jelas bahwa tinggal akan menjadi kesalahan. Pria berkacamata itu frustrasi dan menyadari bahwa mereka harus kembali ketika mereka baru saja akan mengalahkan mereka. Tiba-tiba, mereka menerima transmisi mendesak. Rupanya, sekelompok kecil anggota guild tiran mendekat dengan cepat, kemungkinan besar barisan depan mereka. Peringatan itu benar. Bahaya datang dengan cepat. Musuh semakin dekat, tidak meninggalkan pilihan selain mengakhiri misi. Setelah itu, keputusan dibuat dengan cepat bahwa setiap orang harus segera pergi, memastikan untuk melarikan diri tanpa penundaan. Satu orang memilih untuk tetap tinggal, mengetahui bahwa menghilang dapat menimbulkan kecurigaan. Tinggal akan membantu dalam membuat alibi dan mengalihkan kesalahan ke tempat lain. Laporan palsu akan diberikan untuk membuatnya tampak seolah-olah orang lain yang bertanggung jawab. Mencegah konflik langsung antara guild Titan dan Tyrant adalah tujuan utama. Setelah memikirkannya, mereka memutuskan untuk menempatkan semua kesalahan pada Hunter Kang Jin Hook, yang masih di dalam. Penjelasan ini tampaknya merupakan cara terbaik untuk menutupi jejak mereka dan pergi tanpa diketahui. Keraguan muncul tentang mempercayai pengkhianat karena membodohi guild tiran tidak akan mudah. Namun, tujuan sebenarnya bukanlah penipuan, tetapi membeli cukup waktu. Waktu itu akan digunakan untuk mempersiapkan perang. Begitu kebenaran terungkap, pembenaran akan berada di pihak mereka. Momen ini adalah kesempatan sempurna untuk menyerang dan sepenuhnya melenyapkan musuh. Setelah itu, Lucia bertanya apakah orang yang berdiri di sana adalah orang yang disebutkan Kang Jin Hayak. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Kang Jin Hook sedang menunggu di dalam. Semuanya berjalan lebih lancar dari yang diharapkan. Saat mereka tiba di tujuan mereka, anak laki-laki kita segera memperbarui rekan-rekannya mengenai laporan terbaru, mengkonfirmasi bahwa dia telah mengurus pengejar. Ketika ditanya tentang situasi saat ini, dia menjelaskan bahwa Alri sudah mati. Namun, ada masalah lain yang perlu ditangani. Dia meminta bantuan untuk membuatnya tampak seolah-olah mayat di depan mereka telah meninggal dalam pertempuran melawan Al. Alasan sebenarnya di balik rencana ini segera menjadi jelas. Sebuah dokumen diserahkan mendesak untuk melihat lebih dekat. Saat isinya dibaca, kejutan menyebar. Nama-nama yang terdaftar adalah milik korban baru-baru ini dari serangkaian pembunuhan brutal. Jika informasinya akurat, maka implikasinya menakutkan. Pembunuh guild besar yang terkenal selalu menargetkan guild besar. Ini menyajikan kesempatan bahwa jika kesalahan ditempatkan padanya, tidak ada yang akan mencurigai hal lain. Kang Jin Hook membagikan rencananya, bertanya kepada Jung Dayun apakah dia bisa mewujudkannya. Jung Daun setuju, mengakui bahwa idenya luar biasa. Lucia masih tidak yakin dengan gambaran lengkapnya, mencari jaminan bahwa rencana ini tidak akan membawa konsekuensi yang tidak diinginkan. Setelah itu, Kang Jin Hook meyakinkan mereka bahwa semuanya terkendali. Dengan keputusan yang dibuat, prioritas berikutnya adalah meninggalkan daerah itu dengan cepat. Pasukan utama guild Tyrant diharapkan segera tiba, tetapi tidak semuanya seperti yang terlihat. Setengah dari apa yang dikatakan tentang kedatangan mereka benar. Selain itu, pasukan sedang dalam perjalanan, tetapi mereka tidak akan mencapai lokasi selama setidaknya 2 jam lagi. Kelompok yang mereka lihat sebelumnya tidak lebih dari ilusi. Jung Yun memuji dan berterima kasih kepada Jin Hook atas upaya penyelamatan yang menyelamatkan begitu banyak orang. Namun, tidak perlu berterima kasih. Pertempuran yang sebenarnya baru saja dimulai. Selain itu, guild Tiran telah menderita kemunduran serius, dan ketika berita menyebar, guild lain tidak akan tinggal diam. Setelah itu, Jin Hook berharap untuk melihat bagaimana guild Tiran hancur.